Air hujan yang bocor dari atap seng membasahi kartu nama emas yang luntur, seolah menghapus satu-satunya harapan Gani untuk menyembuhkan mata adiknya sebelum terlambat. Namun, kejujuran murni di tengah kemiskinan keramat Sentiong ternyata memiliki cara sendiri untuk memanggil kembali kebaikan dari masa lalu. Klik subscribe dan like sekarang, dan jangan lupa sapa kami dari kota mana kalian hadir hari ini. Suasana Jakarta siang itu terasa begitu membakar, seolah sedang menguji batas kesabaran seorang manusia. Matahari Jakarta siang itu terasa seperti sedang mengamuk tepat di atas langit keramat Sentiong yang berdebu. Aspal jalanan yang retak-retak memancarkan uap panas yang mampu menembus sol sandal jepit tipis milik Gani. Bocah berusia 10 tahun itu terus berjalan sambil memanggul kotak kayu usang berisi perlengkapan sol sepatu. Keringat mengalir deras dari pelipisnya yang kusam, lalu jatuh membasahi kerah kaos pemberian relawan yang sudah melar. Gani berhenti sejenak di bawah bayangan pohon akasia yang meranggas di pinggir rel kereta api. Ia mengusap wajahnya yang penuh jelaga dengan punggung tangan yang juga tak kalah kotornya. Setiap langkah yang ia ambil terasa sangat berat karena tumpuan kotak kayu itu mulai melukai bahu kirinya. Namun bayangan wajah adiknya yang sedang menanti di rumah memberikan kekuatan tambahan untuk terus melangkah maju. Getaran hebat mulai terasa di telapak kakinya yang pecah-pecah sebagai tanda kereta komuter lain akan segera melintas. Debu-debu jalanan terbang berputar saat naga besi itu menderu lewat dengan suara memekakan telinga para penghuni bedeng. Gani hanya memejamkan mata sambil merapatkan pelukan pada kotak kayu yang menjadi satu-satunya sumber penyambung nyawa. Ia menghirup bau solar dan besi berkarat yang sudah menjadi aroma sehari-hari dalam kehidupan di pinggiran rel. Pikirannya melayang pada Laras yang sedang menunggu di kontrakan sempit mereka dengan mata yang semakin memutih. Gani tahu bahwa waktu untuk operasi adiknya tidak akan menunggu sampai mereka memiliki cukup uang tabungan. Katarak itu perlahan mencuri dunia dari mata bocah kecil yang baru saja mulai belajar mengenal warna-warni kehidupan. Gani merasa dunianya sendiri ikut menggelap setiap kali ia melihat Laras menabrak tembok saat mencoba berjalan sendiri. Setiap rupiah yang ia kumpulkan dari jasa menjahit sepatu seringkali habis hanya untuk membeli beras dan obat tetes. Rasa sesak di dadanya jauh lebih menyakitkan daripada beban kotak kayu yang mulai membuat kulit bahunya mengelupas. Gani seringkali harus menahan lapar selama berjam-jam agar Laras bisa mendapatkan asupan gizi yang sedikit lebih baik. Ia hanya berharap ada sebuah keajaiban yang bisa mengembalikan cahaya di bola mata adik tercintanya itu. Tiba-tiba, pandangan Gani tertuju pada seorang kakek tua yang berdiri mematung di persimpangan jalan setapak yang gersang. Lelaki tua itu mengenakan kemeja batik yang terlihat bersih, namun polanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci. Ia tampak sangat kebingungan sambil memegang selembar kertas kecil yang terus diputar-putar di bawah terik matahari. Gani memperhatikan bagaimana kakek itu menyeka keringat di dahinya dengan gerakan tangan yang terlihat gemetar dan lelah. Lelaki tua itu adalah Pak Baskoro yang sedang menjalankan misi rahasia untuk melarikan diri dari kepungan kepalsuan. Ia baru saja meninggalkan rapat direksi yang membosankan di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit yang sangat mewah. Pak Baskoro sengaja meninggalkan mobil mewahnya di sebuah mal besar, lalu menumpang angkot sampai ke daerah kumuh ini. Ia ingin mencari alamat lama seorang sahabat yang dulu pernah menolongnya saat ia masih belum memiliki apa-apa. Namun rasa pusing akibat sengatan panas mendadak menyerang kepalanya yang mulai menua dengan sangat hebatnya secara tiba-tiba. Pak Baskoro merasa penglihatannya mulai kabur dan suara bising kendaraan di sekitarnya seolah-olah terdengar sangat jauh dan bergema. Ia mencoba bersandar pada tiang listrik yang panas, namun tubuhnya justru terasa semakin lemas dan tidak bertenaga. Di tengah keramaian pasar yang egois itu, tidak ada satupun orang yang peduli pada kondisinya. Gani melihat kakek itu nyaris limbung saat sebuah motor bebek melaju kencang di sampingnya dengan suara knalpot bising. Tanpa berpikir panjang, Gani segera berlari mendekat lalu memegang lengan Pak Baskoro yang terasa sangat panas dan kering. Ia menuntun kakek asing itu menuju sebuah bangku kayu panjang di depan warung kopi yang sedang tutup. Gani menggunakan topi sekolahnya yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan untuk mengipasi wajah Pak Baskoro yang pucat. Suara gemuruh kereta yang perlahan menjauh berganti dengan denting alat sol sepatu Gani yang membentur aspal jalanan. Bunyi itu bersahutan dengan desisan minyak panas dari wajan penjual gorengan yang berada tepat di seberang jalan raya. Bau bakwan jagung dan tempe goreng tercium sangat menggoda perut Gani yang sejak pagi tadi belum diisi makanan.
Namun perhatiannya tetap terpusat sepenuhnya pada kakek yang kini sedang mengatur napas dengan susah payah di bangku. Tak lama kemudian, suara deru motor yang lewat meninggalkan kepulan asap hitam yang menyesakan dada bagi siapa saja. Gani segera menutup kotak kayunya dengan rapat agar debu jalanan tidak mengotori benang dan jarum jahit miliknya. Ia tidak ingin alat-alat kerjanya rusak hanya karena ia sedang sibuk membantu orang asing yang terlihat sangat tersesat. Gani percaya bahwa setiap kebaikan yang ia lakukan pasti akan dicatat oleh Tuhan dengan caranya sendiri. "Kakek tidak apa-apa?" tanya Gani dengan nada suara yang terdengar sangat cemas, namun tetap sopan dan terjaga. Pak Baskoro hanya mengangguk pelan sambil mencoba mengatur napasnya yang terasa sangat pendek dan berat karena kelelahan. Gani kemudian merogoh kantong celananya, lalu mengeluarkan botol air mineral bekas yang masih berisi setengah air putih. Ia memberikan air itu kepada Pak Baskoro tanpa ragu, meskipun ia sendiri sedang merasa sangat haus. Pak Baskoro menerima botol itu dan merasakan ketulusan yang murni dari sorot mata bocah yang wajahnya penuh debu. Ia meminum air tersebut perlahan sambil memperhatikan jemari Gani yang kasar karena sering terkena tusukan jarum sol sepatu. Pak Baskoro merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam hatinya yang selama ini sudah membeku karena pengkhianatan. Ia teringat pada semua kemewahan di rumahnya yang ternyata terasa sangat hampa dibandingkan dengan segelas air ini. Gani kembali duduk di aspal sambil mulai membersihkan sepatu pantofel milik Pak Baskoro yang terlihat sudah sangat kusam. Meski tidak diminta, Gani merasa perlu membantu merapikan penampilan kakek yang menurutnya sedang dalam kesulitan besar ini. Ia menggosok bagian kulit sepatu itu dengan kain lap basah sampai sisa-sisa debu jalanan menghilang sepenuhnya. Pak Baskoro hanya diam memperhatikan setiap gerakan tangan Gani yang terlihat sangat terampil sekaligus penuh dengan kehati-hatian. Di sela kegiatannya, Gani bercerita tentang Laras yang sedang menantinya di rumah dengan penuh harap agar bisa sembuh. Ia menceritakan bagaimana adiknya itu ingin sekali melihat warna-warni pelangi yang sering ia ceritakan sebelum tidur malam tiba. Gani mengingat bagaimana Laras selalu menyentuh matanya setiap kali ia menjelaskan tentang warna merah yang sangat berani itu. Pak Baskoro mendengarkan setiap kalimat Gani dengan saksama sambil merasakan beban berat yang dipikul oleh bahu sekecil itu. Ia tidak menyangka bahwa di tempat yang begitu kumuh ini, ia menemukan sebuah mutiara yang sangat indah nilainya. Pak Baskoro seringkali bertemu dengan orang-orang berjas rapi yang bicaranya sangat manis, namun hatinya penuh dengan rencana busuk. Namun di depan bocah penjual sol sepatu ini, ia justru merasa sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Ia merasa malu pada dirinya sendiri yang seringkali mengeluh tentang hal-hal sepele yang tidak ada harganya. "Rumah kakek di mana?" "Biar saya antar ke pangkalan ojek di depan sana," tawar Gani setelah selesai membersihkan sepatu. Pak Baskoro pura-pura kembali merogoh saku celananya dengan gerakan yang terlihat sangat panik dan juga terburu-buru sekali. Ia memasang wajah terkejut saat menyadari bahwa dompet kulit mahal miliknya seolah-olah telah hilang entah di mana rimbanya. Gani ikut panik melihat ekspresi kakek itu, lalu ikut mencari di sekitar bangku kayu tempat mereka duduk. Gani melihat Pak Baskoro mulai tampak putus asa, dan air matanya nyaris jatuh membasahi pipi yang sudah keriput. Bocah itu terdiam sejenak sambil menatap sisa uang hasil kerjanya sejak pagi hari yang tersimpan di dalam saku. Uang itu rencananya akan digunakan untuk membeli obat tetes mata Laras yang harganya terus naik di apotik dekat stasiun. Namun Gani tidak tega melihat seorang kakek tua terlunta-lunta tanpa memiliki ongkos untuk pulang kembali ke rumahnya. Pilihan sulit kini menghantui pikiran Gani yang masih sangat polos, namun sudah dipaksa dewasa oleh keadaan hidup yang keras. Jika ia memberikan uang itu kepada kakek tersebut, maka Laras akan kesakitan sepanjang malam karena matanya terus berair. Namun jika ia membiarkan kakek ini pergi sendirian, maka nuraninya akan merasa sangat bersalah sepanjang sisa hidupnya nanti. Gani menarik nafas dalam-dalam lalu menggenggam uang kertas lecek yang ada di tangannya dengan sangat erat. Rp20.000 mungkin bukan jumlah yang besar bagi orang-orang kaya yang sering Gani lihat di televisi. Namun bagi Gani, uang itu setara dengan 2 hari kerja keras di bawah terik matahari Jakarta yang sangat membakar. Ia ingat pesan almarhum ayahnya untuk selalu membantu orang yang lebih susah tanpa mengharapkan imbalan apapun dari mereka. Akhirnya Gani memantapkan hatinya untuk melepaskan uang tersebut demi menyelamatkan martabat kakek asing yang sedang bersedih ini. Ia menyerahkan uang Rp20.000 yang sudah lusuh itu ke telapak tangan Pak Baskoro yang terlihat bersih. "Kakek pakai ini saja untuk naik angkot sampai ke tempat yang kakek tuju dengan aman," ucap Gani tulus. Pak Baskoro menatap lembaran uang itu, lalu beralih menatap wajah Gani yang tersenyum meski matanya terlihat sangat lelah.
Ia tidak menyangka bocah ini akan memberikan hartanya yang paling berharga demi menolong orang asing yang baru dikenal. Gani segera berdiri lalu berpamitan karena ia harus segera mencari pelanggan lain sebelum matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat. Ia melambaikan lengan dengan ceria sambil kembali memanggul kotak kayu sol sepatunya yang terasa jauh lebih ringan dari biasanya. Pak Baskoro terus menatap punggung kecil itu yang perlahan menghilang di balik keramaian pasar malam yang mulai riuh. Di dalam hatinya, Pak Baskoro sudah membuat sebuah keputusan besar yang akan mengubah garis takdir bocah jujur itu. Saat Gani sudah tidak terlihat lagi, Pak Baskoro mengeluarkan sebuah ponsel pintar yang harganya setara dengan rumah kontrakan Gani. Ia menekan satu tombol cepat, lalu berbicara dengan nada suara yang terdengar sangat tegas dan penuh dengan wibawa. Mahendra, segera jemput saya di titik koordinat ini, dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Perintahnya singkat. Pak Baskoro kemudian berdiri tegak dan tidak lagi terlihat seperti seorang kakek tua yang sedang linglung. Ia berjalan menuju tempat yang lebih gelap agar tidak menarik perhatian warga sekitar yang sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Langkah kakinya kini terlihat sangat mantap, seolah-olah rasa pusing yang tadi menyerangnya telah menghilang dalam sekejap mata saja. Di saku bajunya, Pak Baskoro masih memegang uang Rp20.000 milik Gani dengan perasaan yang sangat campur aduk. Ia bersumpah akan mengembalikan uang itu dengan cara yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh nalar manusia. Pak Baskoro terus memikirkan wajah Gani yang begitu ikhlas saat menyerahkan uang recehannya untuk membantu dirinya yang pura-pura malang. Ia merasa bahwa perjalanannya kali ini telah membuahkan hasil yang jauh lebih berharga daripada semua kontrak bisnis miliknya. Pak Baskoro sudah tidak sabar untuk mulai menyusun rencana besar yang akan mengangkat derajat keluarga Gani dari kemiskinan. Namun ia tidak menyadari bahwa Mahendra memiliki rencana lain yang jauh lebih gelap untuk menyingkirkan dirinya secara perlahan. Sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dari balik gang sempit yang gelap dan langsung mencekal kerah baju Pak Baskoro dengan kasar. Pak Baskoro terkejut dan mencoba melawan, namun kekuatan orang yang menyerangnya itu jauh lebih besar daripada tenaganya yang terbatas. Ia menyadari bahwa penyamarannya kali ini mungkin telah membawanya ke dalam jebakan maut yang sudah dipersiapkan oleh musuh dalamnya. Pak Baskoro mencoba berteriak meminta tolong, namun mulutnya segera dibungkam oleh sebuah kain yang berbau bahan kimia. Gani bertemu dengan Pak Baskoro yang sedang menyamar dan memilih untuk memberikan sisa uang terakhirnya demi menolong kakek tersebut. Kejujuran dan ketulusan bocah itu berhasil menyentuh hati sang miliarder yang selama ini meragukan adanya kebaikan murni di dunia. Tepat saat Pak Baskoro akan memanggil bala bantuannya, seorang pria berbadan besar dengan tato di leher mendadak menyergapnya dari kegelapan gang. Langkah kaki Gani mendadak terhenti saat telinganya menangkap suara benturan benda tumpul yang sangat keras dari balik gang. Ia segera menoleh ke belakang dan melihat bayangan kakek tadi sedang diseret paksa masuk ke lorong yang gelap. Tanpa memedulikan keselamatan nyawanya sendiri, bocah itu langsung memutar balik langkahnya sambil tetap mendekap kotak kayu miliknya. Ia tidak bisa membiarkan orang tua yang baru saja ia bantu menjadi korban kejahatan di depan matanya. Gani melihat pria bertato itu sedang mencoba merogoh saku baju Pak Baskoro dengan gerakan yang sangat kasar sekali. Pria itu tampak sangat bernafsu mencari barang berharga di balik kemeja batik kusam yang dikenakan oleh sang kakek tua. Pak Baskoro hanya bisa merintih kesakitan saat punggungnya yang sudah renta membentur dinding bata yang kasar dan lembab. Suasana gang yang sempit itu terasa semakin mencekam karena tidak ada satupun warga yang berani mendekat. Secara refleks, Gani melemparkan sebuah botol kaca kosong yang ia temukan di tumpukan sampah ke arah tembok gang. Suara pecahan kaca yang nyaring itu bergema dengan hebatnya dan mengejutkan pria besar yang sedang mengamuk tersebut. Pria itu menoleh dengan tatapan buas, namun Gani sudah lebih dulu berteriak memanggil warga dengan suara sangat lantang. Gani memukul-mukul kotak kayu sol sepatunya agar menciptakan kebisingan yang bisa menarik perhatian orang-orang di luar gang. Ketakutan akan kedatangan massa membuat pria bertato itu terpaksa melepaskan cengkramannya dari kerah baju Pak Baskoro yang malang. Penjahat itu mendengus kesal lalu segera melarikan diri ke arah berkampungan padat penduduk yang sangat labirin jalannya. Gani segera berlari menghampiri Pak Baskoro yang terduduk lemas di atas tanah yang dipenuhi dengan debu hitam pekat. Ia memeriksa kondisi kakek itu dengan tangan gemetar sambil memastikan tidak ada luka serius pada tubuh rentanya. Pak Baskoro menatap Gani dengan tatapan yang sulit diartikan oleh nalar manusia biasa yang penuh dengan rasa curiga. Ia terkesima melihat keberanian seorang bocah kecil yang rela kembali ke zona bahaya hanya demi menolong orang asing. Padahal Gani bisa saja terus berjalan pergi dan mengamankan uang Rp20.000 yang baru saja ia terima. Keberanian murni ini terasa jauh lebih tajam daripada sebilah pedang yang pernah Pak Baskoro lihat dalam hidupnya. Suara nafas Gani yang terengah-engah mulai mereda seiring dengan detak jantungnya yang kembali normal setelah kejadian tegang tadi. Ia membantu Pak Baskoro berdiri dan membersihkan sisa tanah yang menempel pada kemeja batik kakek itu dengan sangat hati-hati. Gani tidak menyadari bahwa di balik saku rahasianya,
Pak Baskoro sedang menggenggam sebuah alat pelacak GPS yang sangat canggih. Miliarder itu sengaja mematikan sinyal bantuan karena ia ingin melihat sejauh mana kejujuran bocah ini akan bertahan. Malam mulai turun menyelimuti kawasan Sentiong dengan warna jingga yang perlahan berubah menjadi biru pekat yang sangat gelap. Suara kaleng yang terjatuh di kejauhan bersahutan dengan langkah kaki orang-orang yang mulai pulang dari tempat kerja mereka. Udara malam yang lembab mulai membawa aroma bensin dan sisa pembakaran sampah yang menusuk hidung siapa saja yang lewat. Tak lama kemudian, terdengar suara plastik nasi yang disobek dengan kasar diiringi aroma sambal terasi yang menyengat. Gani mengajak Pak Baskoro duduk di bawah sebuah jembatan penyeberangan yang sedikit lebih tenang dari hiruk-pikuk jalanan utama. Di sana, mereka hanya ditemani oleh suara gemericik air selokan yang hitam dan bau matahari yang masih tersisa. Gani mengeluarkan sebuah bungkusan nasi yang tadi sempat ia beli dengan uang koin sisa hasil kerjanya kemarin sore. Nasi bungkus itu hanya berisi sekerat tempe goreng yang sudah dingin dan sesendok kecil sambal yang tampak pedas. Dengan gerakan yang sangat teliti, Gani membagi nasi itu menjadi 2 bagian di atas selembar daun pisang. Ia memberikan bagian yang jauh lebih besar kepada Pak Baskoro karena merasa kakek itu membutuhkan energi untuk pulang. "Kakek makan dulu ya, karena tadi kakek pasti sangat kaget dan lelah sekali," ucap Gani dengan senyum tulus. Pak Baskoro menerima bagian nasi itu dengan tangan yang sedikit kaku karena ia tidak terbiasa makan lesehan. Ia mencicipi nasi yang sudah mengeras itu dan merasakan sebuah rasa yang tidak pernah ia temukan di restoran bintang 5. Setiap suapan nasi itu terasa seperti sebuah pengampunan atas segala dosa keserakahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Pak Baskoro merasa bahwa rasa syukur Gani telah mengubah makanan sederhana ini menjadi sebuah hidangan yang sangat istimewa. Air matanya nyaris jatuh saat ia menyadari betapa banyaknya makanan mewah yang sering ia buang dengan sia-sia. Gani makan dengan sangat pelahap, seolah-olah nasi dan tempe dingin itu adalah hidangan paling mewah di seluruh dunia. Ia sesekali memejamkan mata sambil menikmati rasa gurih dari tempe yang sudah sedikit layu karena terkena udara malam. Pak Baskoro memperhatikan bagaimana Gani masih sempat menyisihkan sedikit bagian nasi untuk dibawa pulang ke dalam kotak kayunya. Gani menjelaskan bahwa sisa nasi itu adalah jatah makan malam untuk adiknya yang sedang sakit di bedeng. Percakapan di bawah jembatan itu menjadi momen paling sakral bagi Pak Baskoro selama puluhan tahun ia hidup sebagai penguasa. Gani bercerita tentang ayahnya yang dulu selalu mengajarkan bahwa perut lapar bukan alasan untuk mencuri milik orang lain. Ia menceritakan bagaimana ayahnya selalu pulang dengan senyum, meski punggungnya sakit karena bekerja sebagai kuli panggul di pasar. Pak Baskoro hanya mendengarkan sambil menahan sesak di dadanya, karena merasa sangat terharu dengan kekuatan mental bocah ini. Gani juga bercerita tentang impiannya untuk bisa sekolah lagi agar bisa menjadi dokter yang hebat bagi mata adiknya. Ia ingin sekali melihat Laras bisa berlari mengejar kupu-kupu di taman tanpa harus takut menabrak pohon yang keras. Pak Baskoro hanya bisa terdiam sambil membayangkan betapa kecilnya nilai uang operasi itu dibandingkan dengan seluruh harta miliknya. Namun, ia tetap menjaga penyamarannya karena ia ingin memastikan bahwa Gani benar-benar sosok yang pantas ia bantu. Langit Sentiong kini benar-benar gelap dan hanya diterangi oleh lampu jalanan yang cahayanya kuning redup dan sering berkedip. Gani segera berdiri dan mengajak Pak Baskoro untuk segera menuju pangkalan ojek agar kakek itu tidak dicari keluarganya. Ia memastikan Pak Baskoro naik ke atas motor ojek dengan aman sambil menyelipkan uang 20.000 tadi. Gani memberikan lambaian tangan terakhirnya sebelum ia memutar arah menuju gang sempit yang menuju ke tempat tinggalnya sendiri. Langkah kaki Gani kini terasa jauh lebih berat karena perutnya kembali mengirimkan sinyal lapar yang sangat hebat ke otak. Bau selokan yang busuk dan tumpukan sampah di sepanjang gang membuat suasana hatinya perlahan mulai berubah menjadi cemas. Ia teringat pada tagihan sewa bedeng yang sudah menunggak selama 2 bulan dan ancaman pengusiran dari pemilik kontrakan. Namun, bayangan senyum Laras yang menantinya di dalam kamar membuatnya kembali memaksakan diri untuk terus berjalan pulang. Suara langkah kakinya bergema di antara dinding-dinding triplek yang hanya dipisahkan oleh lorong sempit selebar bahu orang dewasa saja. Gani melewati warung kelontong yang sudah mulai menutup tirai bambunya sambil sesekali menyapa tetangga yang sedang duduk di teras.
Ia melihat anak-anak sebayanya sedang bermain kelereng di bawah lampu teplok yang cahayanya menari-nari ditiup angin malam. Gani merasa sedih karena ia tidak pernah memiliki waktu untuk bermain seperti teman-teman yang ada di lingkungannya itu. Gani sampai di depan sebuah pintu triplek yang sudah lapuk dan dipenuhi dengan tambalan kardus di sana-sini. Ia mendengar suara batuk kecil dari dalam ruangan yang luasnya tidak lebih besar dari kamar mandi hotel mewah. Gani menarik napas panjang untuk menyembunyikan rasa lelahnya sebelum ia mendorong pintu itu dengan gerakan yang sangat lembut. Di dalam ruangan gelap itu, Laras sedang duduk di atas tikar pandan sambil meraba-raba lantai mencari kakaknya. Cahaya lampu minyak yang sangat redup menerangi wajah Laras yang tampak pucat, dengan mata yang tertutup selaput putih. Gani segera mendekat dan memeluk adiknya itu, sambil membisikkan kata-kata penenang yang selalu ia ucapkan setiap malam tiba. Ia membuka kotak kayunya dan mengeluarkan sisa nasi bungkus yang tadi sengaja ia simpan dengan sangat rapi sekali. Laras tersenyum bahagia saat merasakan suapan nasi pertama dari tangan kakaknya, meskipun nasi itu sudah sangat keras. Keduanya duduk berdampingan di atas tikar yang dingin sambil berbagi cerita tentang apa saja yang mereka alami hari ini. Gani menyembunyikan kejadian penyerangan di gang tadi agar Laras tidak merasa takut atau merasa sangat bersalah kepadanya. Ia hanya menceritakan tentang kakek baik hati yang ia temui dan bagaimana kakek itu sangat menyukai rasa nasi bungkusnya. Laras tertawa kecil mendengar cerita kakaknya dan sesaat mereka melupakan beban hidup yang sedang menghimpit mereka. Kebahagiaan sederhana itu mendadak sirna saat pintu triplek mereka ditendang dengan sangat keras dari arah luar rumah mereka. Suara benturan itu membuat Laras berteriak ketakutan dan langsung memeluk lengan Gani dengan tenaga yang sangat kuat sekali. Gani segera berdiri di depan adiknya untuk memberikan perlindungan meskipun tubuhnya jauh lebih kecil dari sang pendatang baru. Di ambang pintu berdiri seorang pria berbadan tambun dengan wajah yang penuh dengan kemarahan yang meledak. Pria itu adalah Bang Jaja yang datang untuk menagih janji pembayaran utang sisa pengobatan almarhum ayah mereka bulan lalu. Ia membawa sebuah parang panjang yang diselipkan di pinggangnya untuk menakut-nakuti siapa saja yang mencoba melawan perintah kerasnya. Bang Jaja mulai mengobrak-abrik isi ruangan yang sempit itu sambil memaki-maki nama ayah Gani dengan kata-kata kasar. Gani hanya bisa diam mematung sambil terus mendekap Laras yang menangis terseduh-seduh di balik punggung kecilnya. Aku beri waktu sampai besok pagi, atau kalian berdua akan tidur di pinggir jalanan bersama tikus-tikus got, ancam Bang Jaja. Ia meludah ke arah lantai lalu melangkah pergi meninggalkan suasana ruangan yang kini sudah berantakan seperti terkena badai. Gani jatuh terduduk di atas tikar sambil meraba saku celananya yang kini sudah benar-benar kosong tanpa sisa uang. Ia menangis tanpa suara agar Laras tidak semakin ketakutan mendengar kerapulan hati kakaknya yang sedang hancur. Gani terdiam menatap langit-langit bedeng yang bocor sambil memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang dalam waktu semalam saja. Ia merasa sangat putus asa dan mulai meragukan apakah kejujuran yang ia pegang teguh benar-benar bisa memberinya keajaiban. Di kejauhan, suara sirene mobil polisi terdengar bersahutan dengan deru mesin mobil mewah yang mulai memasuki kawasan kumuh. Gani tidak tahu bahwa sebuah peristiwa besar sedang bergerak ke arah rumahnya sebagai jawaban atas semua doanya. Ia memeluk Laras lebih erat sambil mencoba memberikan harapan palsu bahwa semuanya akan baik-baik saja esok pagi hari nanti. Gani berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan adiknya hidup terlunta-lunta di jalanan yang sangat kejam ini. Namun kenyataan pahit terus menghantam pikirannya hingga ia merasa dunia ini benar-benar tidak adil bagi orang miskin sepertinya. Harapan Gani hampir padam sepenuhnya sebelum sebuah fenomena yang tidak lazim terjadi di depan pintu rumah kontrakan mereka. Gani menghadapi ancaman pengusiran dari Bang Jaja setelah memberikan seluruh uangnya untuk menolong Pak Baskoro di jalanan. Di tengah keputusasaan itu, sebuah rencana besar dari sang miliarder mulai bergerak menuju kawasan kumuh tempat Gani tinggal. Tepat saat Gani mulai kehilangan harapan, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang mendadak menyinari pintu rumahnya yang hancur. Cahaya putih yang sangat menyilaukan itu seolah-olah hendak menelan seluruh keberadaan bedeng kecil milik Gani dan Laras. Sorot lampu dari mobil SUV hitam itu menciptakan bayangan raksasa yang menari-nari di atas dinding triplek yang sudah miring. Gani melindungi mata Laras dengan telapak tangannya yang masih kotor, sambil mencoba menenangkan detak jantung adiknya yang berdegup kencang. Ia merasa bahwa Bang Jaja telah kembali, dengan membawa pasukan yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Suara mesin mobil yang sangat halus namun bertenaga itu terdengar seperti geraman harimau di tengah kesunyian malam Sentiong.
Tak lama kemudian, suara hujan mulai turun, menghantam atap seng dengan irama yang sangat berisik dan juga sangat memekakkan telinga. Bunyi air yang jatuh bersahutan dengan deru mesin mobil yang perlahan mati, diiringi suara pintu yang tertutup dengan debum berat. Gani mendengar langkah kaki yang mantap menginjak genangan air berlumpur di depan pintu rumahnya yang sudah hancur berantakan. Bau tanah basah yang bercampur dengan aroma bahan bakar diesel mulai memenuhi hidung Gani yang sedang gemetar ketakutan di dalam rumah. Pria yang keluar dari mobil itu memiliki postur tubuh yang sangat tegap, dengan setelan jas hitam yang tampak sangat mahal. Ia adalah Mahendra, yang datang dengan wajah penuh kepura-puraan, serta tatapan mata yang sangat dingin, seperti bongkahan es kutub. Mahendra memegang sebuah payung besar untuk melindungi dirinya dari tetesan air hujan yang mulai membasahi bumi Jakarta yang gersang. Mahendra memandang sekeliling pemukiman kumuh itu dengan raut wajah yang sangat jijik, seolah-olah ia sedang menginjak kotoran yang sangat menjijikan. Ia tidak memedulikan tatapan mata para warga bedeng yang mulai mengintip dari balik celah pintu kayu mereka yang sudah lapuk. Baginya tempat ini hanyalah sebuah lubang sampah yang tidak pantas dikunjungi oleh orang berpendidikan tinggi seperti dirinya yang sangat sombong. Fokus utamanya hanyalah membawa kembali aset paling berharga milik perusahaannya yang sedang melakukan aksi nekat dengan menyamar. Gani memberanikan diri untuk melangkah keluar demi menghadapi ancaman baru yang menurutnya jauh lebih berbahaya daripada preman pasar tadi siang. Namun ia sangat terkejut saat melihat Pak Baskoro sedang berdiri mematung di sudut gang sambil menatap ke arah Mahendra. Kakek tua itu tampak sangat tegang dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat di bawah siraman cahaya lampu mobil yang sangat terang. Gani mengira bahwa orang-orang berjas ini adalah musuh yang selama ini sedang mencari keberadaan sang kakek tua yang malang. Mahendra segera melangkah mendekati Pak Baskoro dengan gerakan yang sangat cepat namun terlihat sangat dipaksakan, seperti sebuah sandiwara picisan. Ia mencengkram lengan Pak Baskoro dengan sangat kuat hingga kakek itu meringis kesakitan, meskipun ia mencoba untuk tetap bersikap tenang. Gani melihat bagaimana tangan Mahendra yang besar itu menarik paksa tubuh renta Pak Baskoro menuju ke arah mobil SUV hitam. Di mata Gani, kejadian itu tampak seperti sebuah penculikan brutal yang dilakukan oleh sekelompok penjahat kelas atas yang kejam. "Lepaskan kakek itu sekarang juga," teriak Gani sambil berlari menerjang hujan dengan membawa sepotong kayu kecil yang ia temukan di tanah. Ia mencoba memukul kaki Mahendra, namun salah satu pengawal yang berbadan besar segera mendorong bahu Gani hingga ia jatuh tersungkur. Gani merasakan dinginnya lumpur hitam yang masuk ke dalam mulutnya, sementara air hujan terus mengguyur seluruh permukaan tubuhnya yang kecil. Ia berteriak meminta bantuan pada warga sekitar, namun semua pintu bedeng di kawasan itu mendadak terkunci sangat rapat. Pak Baskoro menatap Gani dengan sorot mata yang penuh dengan rasa bersalah sekaligus keinginan kuat untuk memberikan sebuah tanda rahasia. Ia ingin sekali berteriak bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun Mahendra segera membungkam mulutnya dengan sebuah perintah yang sangat tajam. Pak Baskoro dipaksa masuk ke dalam jok belakang mobil yang sangat mewah itu, sementara hujan semakin deras menyamarkan tetesan air matanya. Gani hanya bisa melihat bayangan kakek itu menghilang di balik kaca film mobil yang sangat gelap dan tebal. Mobil mewah itu segera melesat pergi meninggalkan kepulan asap putih dan cipratan air lumpur yang mengenai wajah Gani yang sedang menangis. Gani merayap di atas tanah yang becek sambil mencoba mengejar bayangan lampu merah mobil itu yang perlahan mulai menjauh dari pandangan. Kakinya yang tidak beralas sandal terasa sangat perih karena tergores oleh pecahan kaca dan batu-batu tajam yang ada di jalanan. Ia merasa gagal melindungi satu-satunya orang asing yang sudah memberinya rasa damai di tengah kerasnya hidup di kota Jakarta. Hujan yang tadi sangat deras kini perlahan mulai mereda dan menyisakan suara tetesan air dari ujung atap seng yang bocor. Gani berdiri dengan sisa tenaganya sambil menyeka air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang kini sudah dipenuhi oleh lumpur. Ia melihat sebuah benda kecil berwarna putih yang terjatuh tepat di tempat mobil SUV hitam itu tadi sempat terparkir lama. Dengan tangan yang masih gemetar, Gani mengambil benda itu dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kartu nama elegan. Kartu nama itu terbuat dari kertas tebal dengan tinta emas yang berkilau, meskipun permukaannya sudah sedikit terkena bercak air hujan yang kotor. Gani mencoba membaca tulisan yang tertera di sana, namun matanya terasa sangat perih karena terkena air hujan yang mengandung polusi kota. Ia hanya bisa melihat sebuah logo berbentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayapnya di atas tumpukan gedung pencakar langit. Gani yakin bahwa kartu nama ini adalah satu-satunya petunjuk untuk menemukan kembali kakek tua yang sangat baik hati tersebut. Ia menyimpan kartu nama itu di dalam saku celananya yang paling dalam, agar tidak hilang atau rusak terkena sisa-sisa air hujan. Gani kembali ke dalam bedengnya dan menemukan Laras yang sedang meringkuk ketakutan di sudut ruangan yang sangat gelap dan dingin.
Ia memeluk adiknya itu dengan sangat erat, sambil membisikkan janji bahwa ia akan segera membawa kakek itu kembali ke rumah. Laras hanya bisa mengangguk pelan, meskipun ia tidak mengerti apa yang sebenarnya baru saja terjadi di luar sana. Gani duduk di atas tikar sambil menatap kartu nama itu dengan penuh tekad yang sangat membara di dalam dada kecilnya. Ia merasa bahwa kakek itu sedang dalam bahaya besar dan hanya dialah satu-satunya orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan. Meskipun ia hanyalah seorang bocah sol sepatu, namun Gani tidak akan membiarkan kebaikan Pak Baskoro berakhir di tangan para penculik. Ia mulai menyusun rencana untuk pergi ke pusat kota besok pagi demi mencari alamat yang tertera di kartu nama itu. Keheningan malam Sentiong kini terasa sangat mencekam karena suara detak jam dinding yang sudah rusak terdengar seperti langkah kaki penjahat. Gani tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun karena bayangan wajah Pak Baskoro yang sedang ketakutan terus muncul di dalam pikirannya. Ia merasa ada sebuah tanggung jawab besar yang kini terletak di atas pundaknya yang masih sangat rapuh dan juga lemah. Gani berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan padanya untuk bisa melewati rintangan besar yang akan ia hadapi esok hari. Matahari pagi mulai mengintip dari celah-celah dinding triplek dan membangunkan Gani yang sempat tertidur sebentar karena kelelahan yang sangat luar biasa. Ia segera membasuh wajahnya dengan sisa air di ember, lalu mengenakan kaosnya yang paling bersih, meskipun warnanya sudah sangat pudar. Gani mencium kening Laras yang masih tertidur lelap, lalu menitipkan adiknya itu pada tetangga sebelah yang biasanya sangat baik hati. Ia melangkah keluar dari Gang Sentiong dengan membawa harapan yang sangat besar di dalam saku celananya yang kecil. Perjalanan menuju pusat kota Jakarta terasa sangat jauh bagi seorang bocah yang hanya memiliki modal selembar kartu nama yang sedikit rusak. Gani harus berjalan kaki berkilo-kilometer karena ia sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar ongkos angkutan umum yang mahal. Ia melewati kawasan Menteng yang asri hingga akhirnya sampai di deretan gedung pencakar langit di sepanjang Jalan Sudirman yang sangat megah. Kakinya mulai melepuh karena panasnya aspal jalanan, namun Gani terus memaksakan diri untuk tetap berjalan demi menyelamatkan kakek tersebut. Gani berhenti di depan sebuah gerbang besi yang sangat tinggi, dengan penjagaan satpam yang terlihat sangat galak dan juga sangat ketat. Ia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan mencoba menunjukkannya kepada salah satu satpam yang sedang berdiri berjaga di depan pos. Satpam itu hanya melirik Gani dengan tatapan menghina, lalu menyuruhnya pergi karena menganggap Gani hanyalah seorang pengemis yang mencari sumbangan. Gani tidak menyerah dan terus mencoba menjelaskan bahwa ia sedang mencari seorang kakek yang diculik oleh orang-orang berjas. Petugas keamanan itu mulai kehilangan kesabaran dan mendorong tubuh Gani hingga ia hampir terjatuh ke atas aspal yang sangat panas sekali. Gani tetap bertahan di sana sambil meneriakkan nama Pak Baskoro dengan suara yang sangat lantang hingga menarik perhatian orang-orang sekitar. Ia tidak peduli jika orang-orang menganggapnya gila atau menganggapnya sebagai anak nakal yang sedang mencari masalah di gedung mewah. Fokus utamanya hanyalah satu, yaitu menyelamatkan kakek yang sudah memberikan air minum dan nasi bungkus terakhir untuknya kemarin. Kakek itu benar-benar pergi sekarang. Gani menyaksikan Pak Baskoro dibawa paksa oleh Mahendra dan timnya yang ia yakini sebagai aksi penculikan terhadap kakek tua yang baru dikenalnya. Berbekal kartu nama yang terjatuh di lumpur, Gani memulai perjalanan nekat ke pusat kota demi menyelamatkan sosok yang telah menyentuh hatinya. Saat Gani sedang beradu argumen dengan satpam, sebuah mobil mewah yang sangat ia kenali perlahan mulai keluar dari gerbang gedung tersebut. Sorot lampu dari mobil SUV hitam itu seolah-olah mengiris udara panas di depan gerbang gedung pencakar langit yang sangat megah. Gani mengenali kilauan cat mobil itu sebagai kendaraan yang membawa pergi kakek tua yang sangat baik hati kemarin malam. Ia segera melepaskan pegangan satpam pada bahunya, lalu berlari sekuat tenaga mengejar kendaraan yang mulai melaju kencang tersebut. Suara napasnya yang memburu bersahutan dengan deru mesin mobil mewah yang perlahan meninggalkan area perkantoran yang sangat eksklusif itu. Bocah itu terus berteriak memanggil nama Pak Baskoro sambil melambaikan tangan dengan sisa tenaga yang masih ia miliki sekarang. Namun kaca film mobil yang sangat tebal dan gelap membuat sosok di dalamnya sama sekali tidak bisa melihat keberadaannya. Mobil itu terus melesat membelah kemacetan Jakarta yang mulai merayap naik di bawah terik matahari yang sangat menyengat sekali. Gani akhirnya terjatuh ke atas trotoar yang panas karena kakinya yang sudah melepuh tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya.
Ia terengah-engah dengan dada yang terasa sangat sesak, seolah-olah paru-parunya sedang dihimpit oleh beban beton gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Gani menatap ke arah kepulan asap knalpot mobil itu yang perlahan menghilang di balik tikungan jalan Sudirman yang sangat lebar. Perasaan gagal kembali menghantam batinnya dengan sangat telak, hingga ia merasa menjadi manusia paling tidak berguna di seluruh dunia. Harapannya untuk memberikan perlindungan kepada Pak Baskoro kini terasa sangat jauh dan nyaris mustahil untuk bisa ia wujudkan. Gani terduduk di trotoar sambil merogoh saku celananya untuk mengambil kartu nama yang menjadi satu-satunya petunjuk jalan baginya saat ini. Ia terkejut saat melihat bahwa kertas tebal itu sudah menjadi sangat lembab akibat keringat dan sisa air hujan tadi pagi. Tinta emas yang membentuk nama perusahaan itu kini mulai luntur dan menyebar hingga membentuk bercak-bercak yang sangat tidak beraturan. Gani mencoba membaca alamat yang tertera di bagian bawah kartu tersebut dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena rasa sedih. Sayangnya hampir seluruh deretan angka dan nama jalan di kartu tersebut sudah tidak bisa terbaca lagi dengan jelas oleh matanya. Sebagian besar tulisan itu sudah berubah menjadi gumpalan tinta abu-abu yang sangat kabur dan sangat sulit untuk dipahami maknanya. Gani merasa dunianya seolah-olah sedang runtuh tepat di hadapannya, karena ia baru saja kehilangan kunci untuk menyelamatkan hidup adiknya. Ia menangis tanpa suara sambil meremas kartu nama yang sudah hancur itu dengan penuh rasa penyesalan yang sangat mendalam. Setiap tetesan air matanya jatuh membasahi serpihan kertas yang kini hanya berupa gumpalan bubur kertas putih yang sudah tidak berarti. Gani meratapi ketidakberdayaannya sebagai seorang anak kecil yang mencoba melawan keangkuhan kota besar yang tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Ia membayangkan betapa bodohnya dirinya yang mengira selembar kertas bisa mengubah nasib keluarganya yang sedang berada di ujung tanduk. Ketulusan hatinya kini terasa seperti sebuah beban yang sangat berat dan hanya memberikan penderitaan baru bagi jiwa kecilnya. Suara desis ban mobil yang melintas di atas aspal yang panas menjadi satu-satunya musik pengiring bagi keputusasaan Gani di siang hari. Tak lama kemudian, suara pendingin ruangan dari lobi gedung yang megah itu terdengar menderu halus keluar dari pintu kaca besar. Bunyi itu perlahan berganti dengan langkah kaki para karyawan yang sibuk berjalan dengan sepatu kulit yang sangat mengkilap dan bersih. Gani segera berdiri dan berjalan menjauh dari area itu karena ia merasa tidak pantas berada di tengah kemewahan tersebut. Perjalanan pulang menuju Sentiong terasa 10 kali lebih jauh dan jauh lebih melelahkan daripada perjalanan berangkatnya tadi pagi yang penuh semangat. Gani melewati deretan warung pinggir jalan yang menyajikan aroma masakan soto Betawi yang sangat gurih, namun perutnya sudah tidak lagi lapar. Rasa lapar itu telah digantikan oleh rasa takut yang luar biasa mengenai nasib laras yang ia tinggalkan sendirian di rumah. Ia terus berjalan dengan kaki yang mulai mengeluarkan darah akibat luka goresan batu tajam yang ia temui di jalanan. Gani melihat bayangan dirinya di kaca jendela sebuah toko mewah yang menampilkan pakaian-pakaian mahal yang harganya tidak mungkin bisa ia jangkau. Ia melihat seorang bocah yang kumal dengan baju yang sudah berubah warna menjadi abu-abu kecoklatan akibat debu dan lumpur jalanan. Rasa malu mendadak menyerang hatinya saat ia menyadari betapa kontrasnya keberadaan dirinya di tengah pusat ekonomi yang sangat modern ini. Gani mempercepat langkah kakinya meskipun rasa perih di telapak kaki terus menusuk-nusuk saraf pusatnya dengan sangat intens sekali. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah hukuman atas ketidakmampuannya sebagai seorang kakak yang seharusnya bisa menjaga adiknya dengan baik. Gani membayangkan wajah Laras yang mungkin sedang meraba-raba dinding rumah untuk mencari keberadaan kakaknya yang tidak kunjung pulang ke rumah. Ia merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan adiknya hanya demi mengejar sebuah harapan kosong yang kini sudah hancur menjadi debu. Rasa sakit di kakinya sudah tidak lagi terasa karena rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi seluruh pikirannya. Gani sampai di kawasan Sentiong saat matahari mulai tenggelam dan memberikan warna merah darah pada langit Jakarta yang penuh dengan polusi. Ia melewati gang-gang sempit yang bau selokan dan sampah plastiknya terasa jauh lebih menusuk hidung daripada biasanya yang ia rasakan. Langkah kakinya terdengar sangat pelan saat melewati deretan bedeng yang penghuninya sedang sibuk menyiapkan makan malam sederhana untuk keluarga mereka. Gani menarik napas panjang untuk mengumpulkan sisa keberaniannya sebelum ia membuka pintu rumah yang sudah tidak lagi memiliki kunci.
Suara engsel pintu yang berderit nyaring menyambut kedatangan Gani yang tampak sangat kuyuh dan penuh dengan noda tanah di seluruh badannya. Ia terkejut saat melihat Laras sedang terbaring di atas tikar dengan tubuh yang meringkuk dan gemetar dengan sangat hebat sekali. Gani segera mendekat dan menyentuh dahi adiknya yang ternyata terasa sangat panas, seperti air yang baru saja mendidih di atas kompor. Laras terus mengigau memanggil nama ayahnya, sambil memegang matanya yang terlihat semakin memutih dan juga tampak sangat bengkak. Rasa panik yang luar biasa mendadak menyerang Gani, hingga ia merasa jantungnya seolah-olah berhenti berdetak untuk beberapa detik yang sangat lama. Ia mengambil kain lap yang sudah robek, lalu membasahinya dengan sedikit air untuk mengompres dahi adiknya agar suhu tubuhnya turun. Laras tidak merespon sentuhan kakaknya dan justru mulai mengeluarkan suara rintihan yang sangat menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Gani menyadari bahwa kondisi kesehatan Laras sedang mengalami penurunan yang sangat drastis dan sangat berbahaya bagi nyawanya yang rapuh. Gani menatap botol obat tetes mata milik Laras yang sudah kosong dan tergeletak tidak bergaya di samping bantal kusam yang kotor. Ia tahu bahwa infeksi itu telah menyebar lebih jauh ke dalam saraf penglihatan adiknya akibat kurangnya perawatan medis yang memadai dan layak. Rasa bersalah kembali mencekik lehernya, hingga ia merasa sulit untuk sekadar menghirup udara yang pengap di dalam bedeng sempit itu. Gani terus membisikkan doa-doa pendek sambil menciumi tangan Laras yang terasa sangat lemas dan tidak lagi memiliki daya kekuatan. Mata Laras yang tertutup selaput putih itu tampak mengeluarkan cairan bening yang terus mengalir, membasahi bantal kusam yang terbuat dari kapuk lama. Gani teringat kata-kata dokter puskesmas bahwa infeksi pada mata Laras bisa menyebar ke bagian otak jika tidak segera ditangani secara medis. Ia merogoh saku celananya dengan harapan masih ada sisa koin untuk membeli obat penurun panas di warung terdekat dari sana. Namun, ia hanya menemukan serpihan kertas kartu nama yang sudah hancur dan tidak memiliki nilai apapun bagi hidupnya sekarang. Di luar rumah, suara langkah kaki berat kembali terdengar mendekat, menuju ke arah bedeng milik Gani yang sedang dalam suasana berduka. Bang Jaja muncul di ambang pintu dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan daripada kedatangannya kemarin malam saat ia menagih utang lama. Ia membawa sebuah spidol hitam besar dan mulai menuliskan angka-angka sisa hutang di dinding triplek rumah Gani dengan gerakan sangat kasar. Bang Jaja tertawa mengejek saat melihat kondisi Laras yang sedang sekarat dan justru mengancam akan membuang mereka malam ini. "Cepat bayar, atau aku tidak akan peduli jika adikmu mati di tengah jalanan yang dingin ini," bentak Bang Jaja dengan suara menggelegar. Gani bersujud di kaki Bang Jaja sambil memohon agar diberikan waktu sedikit lagi sampai pagi hari tiba demi keselamatan adiknya. Ia berjanji akan memberikan apa saja, termasuk kotak kayu sol sepatunya, asalkan Bang Jaja tidak mengusir mereka dari bedeng yang sempit. Namun pria kejam itu hanya menendang bahu Gani hingga bocah itu terjerembab ke arah tempat tidur Laras yang sangat rapuh. Bang Jaja mulai menendang barang-barang milik Gani yang tidak seberapa jumlahnya keluar dari pintu rumah menuju genangan air hujan yang kotor. Ia merampas selimut tipis yang sedang digunakan oleh Laras untuk menutupi tubuhnya yang menggigil kencang akibat demam yang sangat tinggi. Gani mencoba mempertahankan selimut itu, namun Bang Jaja justru menarik rambut Gani hingga bocah itu berteriak kesakitan yang sangat luar biasa sekali. Suara tawa preman itu bergema di seluruh penjuru gang, seolah-olah sedang merayakan penderitaan yang dialami oleh anak yatim piatu. Bang Jaja melangkah pergi sambil meludah ke arah lantai yang kotor dan meninggalkan aroma minuman keras yang sangat memuakkan di dalam ruangan. Gani memeluk Laras yang semakin tidak sadarkan diri, sementara air matanya jatuh membasahi dahi adiknya yang masih sangat panas membara. Ia merasa sedang berada di ujung jurang yang sangat dalam dan tidak ada satupun tangan yang bersedia membantunya keluar. Harapannya kini hanya tersisa pada sebuah mukjizat yang mungkin tidak akan pernah datang kepada orang miskin sepertinya di dunia. Keheningan malam di bedeng itu terasa sangat mencekam karena hanya diisi oleh suara napas Laras yang terdengar sangat pendek dan tersengal-sengal. Gani menatap langit-langit yang bocor dan memohon pada Tuhan agar memberikan satu saja jalan keluar demi menyelamatkan nyawa adik tercintanya itu. Ia tidak peduli jika ia harus menukar seluruh sisa umurnya, asalkan Laras bisa melihat kembali indahnya warna-warni pelangi di dunia.
Gani mengambil sebuah keputusan nekat untuk kembali ke jalan raya demi mencari bantuan dari siapa saja yang lewat. Gani membawa Laras dalam gendongannya yang kecil sambil terus membisikkan doa-doa agar adiknya itu tetap bertahan sampai bantuan medis bisa ditemukan segera. Ia melangkah keluar dari Gang Sentiong yang gelap dengan tubuh yang gemetar hebat karena ia sendiri sudah tidak makan sejak pagi. Jalanan di depan gang tampak sangat sepi dan hanya diterangi oleh lampu jalan yang cahayanya kuning redup dan sering berkedip. Gani berdiri di pinggir jalan raya sambil mencoba menghentikan setiap kendaraan yang lewat dengan tangan yang melambai-lambai dengan putus asa. Namun tidak ada satupun mobil atau motor yang bersedia berhenti untuk menolong seorang bocah kumuh yang sedang membawa anak kecil sekarat. Mereka semua hanya melintas dengan kecepatan tinggi, seolah-olah Gani dan Laras adalah bayangan yang tidak memiliki wujud nyata di mata mereka. Gani jatuh berlutut di pinggir aspal sambil menangis sejadi-jadinya karena ia merasa dunia ini benar-benar sudah kehilangan hati nuraninya sekarang. Ia mendekap tubuh Laras yang semakin dingin dan mulai merasa bahwa ini adalah akhir dari perjalanan hidup mereka yang malang. Harapan itu benar-benar sudah mati. Gani gagal mengejar mobil Pak Baskoro dan mendapati kartu namanya hancur, sementara di rumah kondisi Laras kritis dan Bang Jaja terus menagih utang. Putus asa dengan keadaan adiknya yang semakin melemah, Gani membawa Laras keluar bedeng untuk mencari bantuan di tengah jalanan malam yang dingin. Tepat saat kesadaran Laras mulai menghilang, sebuah motor besar mendadak berhenti di depan Gani dan pengendaranya membuka helm dengan tatapan yang sangat tajam. Lampu sorot dari motor besar itu memudar saat mesinnya dimatikan dengan satu sentuhan jari yang sangat cekatan. Pengendara itu adalah Radit, yang merupakan seorang pembuat konten muda dengan jaket kulit hitam yang terlihat sangat mahal. Radit memandang Gani yang sedang bersimpuh di pinggir jalan raya sambil menggendong Laras dengan tatapan yang sangat prihatin. Ia segera turun dari motornya, lalu membantu Gani berdiri dengan gerakan yang sangat sopan dan penuh rasa empati. Suara gemuruh knalpot motor yang perlahan mendingin bersahutan dengan bunyi rintik hujan yang kembali membasahi aspal jalanan Jakarta. Tak lama kemudian, terdengar suara klik dari kamera ponsel pintar milik Radit yang mulai merekam kejadian mengharukan di depannya. Bunyi bip kecil dari perangkat digital itu menjadi saksi bisu atas penderitaan seorang kakak yang sedang berjuang demi adiknya. Gani hanya bisa menunduk pasrah tanpa menyadari bahwa hidupnya sedang direkam oleh lensa kamera yang sangat tajam. Radit segera menggendong Laras ke arah sebuah klinik kecil yang letaknya tidak terlalu jauh dari pangkalan ojek tersebut. Langkah kakinya yang mantap menginjak genangan air hujan menciptakan suara kecipak yang berirama di tengah kesunyian malam yang dingin. Gani berlari mengikuti di belakang sambil membawa kotak sol sepatunya yang terasa semakin berat karena beban emosional yang ia pikul. Mereka sampai di depan pintu kaca klinik yang memancarkan aroma obat-obatan dan cairan pembersih lantai yang sangat menyengat. Seorang perawat segera membantu membaringkan Laras di atas ranjang periksa yang dialasi dengan kain putih yang sangat bersih. Gani menatap adiknya dengan penuh rasa takut karena selaput putih di mata Laras tampak semakin menebal secara drastis. Dokter yang bertugas memberikan suntikan penurun panas sambil menggelengkan kepala saat melihat kondisi infeksi mata yang sudah sangat parah. Biaya perawatan darurat ini saja sudah cukup untuk membuat Gani harus bekerja selama 1 bulan penuh tanpa berhenti. Radit berdiri di sudut ruangan sambil terus mengarahkan kamera ponselnya ke arah interaksi emosional antara Gani dan dokter tersebut. Ia mengunggah potongan video pendek ke media sosial dengan judul yang sangat menggugah hati para pengikutnya di dunia maya. Malaikat kecil di pinggiran rel menjadi narasi yang ia pilih untuk menggambarkan perjuangan Gani yang sangat luar biasa jujur. Video itu langsung mendapatkan ribuan tanda suka dan dibagikan ulang oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Kekuatan jari-jari netizen Indonesia mulai bekerja dengan kecepatan yang melampaui logika akal sehat manusia manapun di dunia ini. Komentar demi komentar penuh simpati mulai membanjiri kolom unggahan Radit yang kini telah tersebar luas ke berbagai platform media sosial. Banyak orang mulai menawarkan bantuan dana secara sukarela untuk membiayai operasi mata Laras yang sangat mendesak untuk dilakukan segera. Gani sama sekali tidak memahami bahwa sebuah mukjizat digital sedang berputar hebat demi menyelamatkan masa depan keluarga kecilnya yang malang. Suara detak jam dinding di dalam klinik terdengar sangat lambat, seolah-olah sedang menghitung sisa waktu yang dimiliki oleh Laras. Bunyi kertas administrasi yang robek dari buku catatan perawat berganti dengan suara pintu yang terbuka saat pasien lain masuk. Tak lama kemudian terdengar suara deru mobil ambulans di kejauhan,
yang menambah suasana mencekam di dalam ruangan perawatan yang sempit. Gani kembali merogoh sakunya dan hanya menemukan sepatu usang Pak Baskoro yang sempat tertinggal di dalam kotak solnya. Sepatu pantofel milik Pak Baskoro itu terlihat sangat kontras dengan lantai klinik yang terbuat dari keramik putih yang mengkilap. Gani merasa bahwa sepatu ini adalah satu-satunya bukti nyata bahwa kakek tua yang ia tolong bukanlah sekadar mimpi indah. Ia memeluk sepatu kulit itu dengan sangat erat, seolah-olah benda mati tersebut bisa memberikan kekuatan ajaib baginya. Radit memperhatikan tingkah laku Gani dengan saksama, lalu kembali merekam detail sepatu mewah yang tampak sangat tidak asing baginya. Sepatu itu memiliki ukiran inisial B yang sangat halus pada bagian dalam kulitnya yang terbuat dari bahan kulit sapi asli. Radit menyadari bahwa sepatu ini hanya dimiliki oleh segelintir orang paling berkuasa di negeri ini yang memiliki kekayaan luar biasa. Ia mulai menghubungkan kejadian penculikan kakek tua kemarin dengan laporan hilangnya sosok Pak Baskoro yang sedang hangat dibicarakan publik. Rasa penasaran Radit semakin memuncak, namun ia tetap memilih untuk merahasiakan temuannya ini dari Gani yang sedang merasa cemas. Gani memutuskan untuk kembali ke gedung pencakar langit itu besok pagi dengan membawa sepatu milik Pak Baskoro sebagai senjata terakhirnya. Ia menitipkan laras kepada Radit yang berjanji akan menjaga adiknya sampai perawatan di klinik tersebut benar-benar selesai dilakukan. Harapan Gani kembali menyala, meskipun ia tahu bahwa rintangan yang akan ia hadapi di pusat kota tetaplah sangat berat. Ia berjalan keluar dari klinik dengan tekad yang lebih kuat daripada baja yang ada di rel kereta api. Matahari pagi menyambut langkah kaki Gani yang kembali menginjakan kaki di kawasan elit Sudirman yang sangat megah dan dingin. Ia berdiri di depan gerbang besi gedung Baskoro Tower dengan mendekap erat sepatu kulit hitam yang sudah ia bersihkan. Satpam yang kemarin mengusirnya kini tampak lebih waspada dan langsung menghalangi jalan Gani dengan tatapan yang sangat meremehkan. Namun Gani tidak gentar dan justru mengangkat sepatu itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat keberadaannya di sana. Udara dingin dari pendingin ruangan gedung itu terasa menusuk kulit Gani yang hanya dibalut oleh kaos tipis yang sangat kusam. Ia menatap pantulan dirinya di dinding kaca yang sangat besar, seolah-olah sedang melihat hantu dari dunia yang berbeda sama sekali. Orang-orang berjas rapi meliriknya dengan tatapan penuh kebencian karena kehadirannya dianggap merusak estetika kemewahan di kawasan perkantoran elit tersebut. Gani tidak memedulikan semua pandangan negatif itu karena tujuannya hanya ingin mengembalikan barang milik orang yang telah baik kepadanya. "Saya ingin mengembalikan sepatu milik kakek yang diculik kemarin ke tempat asalnya dengan cara yang sangat terhormat," teriak Gani. Suara teriakan bocah itu menggema di antara lobi gedung yang dindingnya terbuat dari marmer hitam yang sangat mahal sekali. Beberapa orang yang lewat mulai berhenti dan memperhatikan kejadian unik tersebut sambil mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam aksi Gani. Satpam mulai merasa tertekan karena aksi Gani mulai menarik perhatian publik yang sedang ramai berlalu lalang di sana. Mahendra melihat kejadian itu dari layar monitor pengawas di ruangannya yang terletak di lantai paling atas gedung tersebut. Wajahnya berubah menjadi merah padam karena ia mengenali sepatu yang dibawa oleh bocah kumuh yang sedang berteriak itu. Ia segera memerintahkan tim keamanannya untuk menyeret Gani keluar dari area gedung sebelum situasi menjadi semakin sulit dikendalikan. Mahendra tidak ingin ada satupun bukti tentang keberadaan Pak Baskoro yang diketahui oleh masyarakat luas secara sembarangan. Kecemasan Mahendra bukan tanpa alasan, karena ia baru saja mengambil alih kendali perusahaan secara tidak sah lewat dokumen yang palsu. Jika keberadaan Pak Baskoro terungkap melalui seorang bocah sol sepatu, maka seluruh rencana besarnya akan hancur dalam sekejap mata saja. Ia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat, hingga urat-urat di lengannya menonjol keluar karena rasa marah yang sangat meluap-luap. Mahendra segera menghubungi Bang Jaja untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang dari Sentiong yang berani datang mencarinya. 4 orang petugas keamanan berbadan besar segera mengepung Gani dan mencoba merebut sepatu Pak Baskoro dengan paksa dari tangannya. Gani melawan dengan sekuat tenaga, hingga ia terjatuh ke atas aspal panas yang sangat menyakitkan bagi kulit tubuhnya yang tipis. Ia terus memeluk sepatu itu dengan posisi meringkuk, seolah-olah ia sedang melindungi nyawa laras dari serangan para penjahat. Radit yang sejak tadi mengikuti Gani secara diam-diam, segera merekam seluruh adegan kekerasan itu dari jarak yang sangat dekat. Para petugas keamanan itu tidak menyadari bahwa aksi brutal mereka sedang disiarkan secara langsung kepada jutaan pasang mata netizen. Tekanan publik mulai mengalir deras dalam bentuk komentar pedas yang menghujat tindakan sewenang-wenang dari pihak keamanan gedung Baskoro Tower.
Beberapa orang mulai mengenali Gani sebagai bocah sol sepatu yang videonya sempat viral di media sosial tadi malam. Nama Pak Baskoro pun mulai disebut-sebut oleh para netizen yang merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Gani ditendang keluar. Gani akhirnya berhasil diseret keluar dari area gerbang, namun ia tetap memegang sepatu Pak Baskoro dengan genggaman yang sangat kuat. Ia menangis terseduh-seduh karena merasa gagal lagi untuk bertemu dengan kakek baik hati yang sangat ingin ia selamatkan. Namun di balik air matanya, Gani tidak menyadari bahwa jutaan orang sedang bergerak untuk memberikan bantuan secara sukarela. Keajaiban yang bersifat realistis kini sedang bekerja melalui jaringan internet yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan uang sekalipun. Gani duduk lemas di pinggir trotoar sambil menatap sepatu yang kini sudah sedikit tergores akibat perkelahian singkat yang baru saja terjadi. Ia merasa dunianya benar-benar sudah tertutup rapat dan tidak ada lagi jalan masuk untuk menyelamatkan nyawa adik tercintanya yang sekarat. Gani tidak tahu bahwa Mahendra mulai merasa sangat panik karena saham perusahaannya mendadak turun akibat sentimen negatif dari publik. Sebuah perubahan besar sedang terjadi di dalam gedung mewah itu tanpa diketahui oleh Gani yang sedang merasa hancur. Lobi gedung yang tadinya sangat tenang kini mulai dipenuhi oleh wartawan yang ingin mencari klarifikasi mengenai video viral tersebut. Mahendra mencoba melarikan diri lewat pintu belakang, namun gerombolan massa sudah lebih dulu mengepung seluruh akses keluar dari gedung mewah. Gani hanya bisa menatap kerumunan itu dengan tatapan kosong karena ia tidak mengerti mengapa suasana mendadak menjadi sangat riuh. Ia hanya ingin Pak Baskoro kembali dan Laras bisa melihat indahnya warna-warni pelangi yang sering ia janjikan. Gani diusir secara kasar oleh petugas keamanan atas perintah Mahendra saat mencoba mengembalikan sepatu Pak Baskoro di depan gedung pencakar langit. Tanpa sepengetahuannya, aksi tersebut direkam oleh Radit dan menjadi viral di media sosial hingga memicu kemarahan besar dari seluruh masyarakat. Di tengah kericuhan di depan gedung, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Radit dari nomor yang sangat dirahasiakan oleh pihak manajemen Pak Baskoro. Getaran di telapak tangan Radit terasa begitu intens saat layar ponselnya menampilkan deretan pesan dari nomor rahasia yang tidak ia kenal sama sekali. Pesan tersebut berisi sebuah tautan lokasi GPS dan beberapa foto ruangan rumah sakit yang tampak sangat eksklusif sekaligus sangat tersembunyi dari pantauan publik. Pengirimnya mengaku sebagai salah satu orang dalam perusahaan yang merasa sangat muak dengan seluruh kelicikan Mahendra dalam menguasai harta milik Pak Baskoro. Radit menyadari bahwa ini adalah kepingan teka-teki terakhir yang ia butuhkan untuk membongkar segala kepalsuan di gedung mewah tersebut secara tuntas dan berani. Di luar sana, jutaan jari netizen sedang menari dengan penuh amarah di atas layar ponsel mereka untuk menuntut keadilan bagi sang bocah sol sepatu. Tagar mengenai penyelamatan katek misterius mulai membanjiri beranda platform besar dan menjadi bahan pembicaraan hangat di setiap sudut warung kopi pinggir jalan raya. Video kejujuran Gani saat membagi nasi bungkusnya di bawah jembatan layang telah menyentuh sisi paling sensitif dari nurani masyarakat yang selama ini tertidur lelap. Kekuatan digital ini perlahan mulai berubah menjadi sebuah gerakan massa yang nyata dan tidak mungkin lagi bisa dibendung oleh kekuatan uang sekalipun. Suara notifikasi yang terus berdentum kencang itu bersahutan dengan riuhnya teriakan massa di depan gerbang utama gedung Baskoro Tower yang kini dijaga sangat ketat. Tak lama kemudian terdengar suara rana kamera wartawan yang menambil gambar Gani secara bertubi-tubi dengan lampu kilat yang sangat menyilaukan dan sangat mengganggu. Bunyi klakson kendaraan yang terjebak kemacetan di Jalan Sudirman perlahan berganti dengan suara deru pendingin ruangan yang sangat halus di dalam suite medis. Di sana, Pak Baskoro sedang duduk mematung sambil menatap layar televisi yang sedang menayangkan berita terkini mengenai dirinya secara langsung dan terus-menerus. Wajah Gani yang kumal muncul dengan sangat jelas di layar televisi berukuran besar itu sambil memeluk erat sepatu pantofel milik Pak Baskoro dengan penuh kasih. Sang miliarder itu merasakan dadanya sesak saat melihat bocah kecil itu diperlakukan secara kasar oleh tim keamanan suruhan Mahendra yang tidak memiliki hati nurani. Ia menyentuh layar kaca tersebut dengan ujung jari yang gemetar, seolah-olah ia ingin memberikan perlindungan fisik kepada Gani dari kejauhan tempat penyekapannya. Pak Baskoro baru menyadari bahwa kejujuran bocah ini telah memicu sebuah keajaiban besar yang jauh melampaui segala perhitungan strategi bisnis yang pernah ia buat. Ribuan komentar penuh dukungan mulai memenuhi layar ponsel Radit seiring dengan bertambahnya jumlah penonton siaran langsung yang kini telah mencapai angka jutaan orang secara organik. Banyak orang yang mengaku sedang berada di perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk memberikan pengawalan fisik secara sukarela kepada Gani dan juga Pak Baskoro. Kekuatan opini publik ini benar-benar telah menjadi senjata yang jauh lebih mematikan daripada peluru tajam milik pasukan keamanan yang dibayar oleh Mahendra.
Mahendra sendiri mulai merasa panik saat melihat grafik nilai saham perusahaannya yang terus terjun bebas akibat boikot massal yang dilakukan oleh masyarakat luas. Di sudut trotoar yang sangat panas itu, Gani hanya bisa menatap kerumunan orang yang sedang sibuk membicarakan dirinya dengan penuh rasa bingung sekaligus takut. Ia sama sekali tidak memahami apa itu viralitas atau bagaimana sebuah video pendek bisa menggerakkan ribuan orang asing untuk datang memberikan bantuan secara tulus. Bagi Gani, yang paling penting saat ini hanyalah keselamatan Pak Baskoro dan biaya pengobatan untuk Laras yang sedang bertaruh nyawa di bawah perawatan dokter. Ia merasa sangat haus dan lelah, namun ia menolak untuk meninggalkan area gedung sebelum tujuannya untuk mengembalikan sepatu kakek itu tercapai sepenuhnya. Radit mendekati Gani dengan langkah yang sangat cepat sambil menunjukkan pesan rahasia yang baru saja ia terima dari sumber anonim yang mengaku sebagai whistleblower. Ia membisikkan sebuah rencana nekat untuk menyusup ke rumah sakit swasta yang menjadi tempat penyekapan administratif terhadap Pak Baskoro oleh anak buah suruhan Mahendra. Gani mengangguk dengan penuh semangat karena ia merasa inilah kesempatan terakhirnya untuk bisa bertemu kembali dengan kakek baik hati yang sangat ia sayangi. Keduanya segera menjauh dari kerumunan wartawan dengan cara menyelinap di antara celah-celah gedung yang gelap dan juga sangat sempit untuk dilewati manusia. Langkah kaki mereka yang terburu-buru menginjak genangan air hujan menciptakan suara cipratan yang berirama di tengah kesunyian ganggang tikus kota Jakarta yang kumuh. Tak lama kemudian terdengar suara pintu mobil yang tertutup dengan sangat rapat, diiringi oleh desis halus dari ban kendaraan yang berputar sangat cepat sekali. Suara klakson bus antar kota di kejauhan perlahan berganti dengan bunyi alat pemantau jantung yang terus berdetak secara ritmis di dalam kamar rumah sakit. Gani dan Radit kini sudah berada di dalam taksi menuju lokasi rahasia yang dikirimkan oleh sang pemberi informasi yang sangat misterius tersebut. Taksi itu akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan modern yang tersembunyi di balik pepohonan rindang kawasan Jakarta Selatan yang sangat sunyi dan juga tenang. Suara jangkrik di balik semak-semak bersahutan dengan bunyi gesekan ban mobil di atas aspal basah yang mulai mendingin seiring dengan hilangnya sinar matahari. Gani merasakan udara di tempat ini jauh lebih segar daripada udara di Sentiong, namun ia juga merasakan aura dingin yang sangat mengintimidasi hatinya. Radit memberikan kode agar Gani tetap berada di belakangnya saat mereka mencoba memasuki pintu belakang rumah sakit yang tampaknya tidak dijaga ketat. Mereka menaiki tangga darurat dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara yang bisa memicu kecurigaan dari para petugas keamanan internal rumah sakit. Gani bisa merasakan detak jantungnya sendiri yang berdegup sangat kencang seperti suara gendang yang dipukul secara bertubi-tubi tanpa ada jeda untuk beristirahat sejenak. Ia teringat pada doa Laras yang selalu memohon agar kakaknya selalu dilindungi oleh para malaikat saat sedang mencari nafkah di jalanan yang sangat keras. Gani yakin bahwa saat ini ribuan doa dari orang asing di internet sedang mengiringi setiap langkah kakinya menuju pintu kebenaran yang sesungguhnya. Di lantai 5, mereka melihat seorang pria berjas yang sedang menelpon dengan nada suara yang sangat panik dan terdengar penuh dengan ancaman yang kasar. Pria itu adalah Mahendra yang sedang memberikan perintah kepada Bang Jajah untuk segera menghilangkan seluruh bukti keberadaan Gani di kawasan pemukiman Sentiong secara brutal. Gani merasa darahnya mendidih mendengar nama adiknya disebut dalam rencana jahat yang sedang dibicarakan oleh pengkhianat besar yang sangat licik dan tidak tahu malu. Ia ingin sekali menerjang maju, namun Radit segera menahan bahunya agar rencana penyergapan ini tidak rusak karena ledakan emosi sesaat yang membabi buta. Mahendra masuk ke dalam sebuah ruangan dengan terburu-buru, sementara Radit dan Gani segera mendekat ke arah pintu kayu yang sangat besar dan tampak sangat kokoh. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Gani bisa melihat sosok Pak Baskoro yang sedang duduk tenang di kursi roda sambil menatap ke arah jendela. Tatapan mata sang kakek tua itu terlihat sangat tajam dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kelemahan fisik seperti saat mereka pertama kali bertemu di pasar. Gani menyadari bahwa kakek yang ia tolong bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang penguasa besar yang sedang menunggu waktu tepat untuk kembali bangkit. Kau tidak akan pernah menang melawan kekuatan rakyat yang sedang marah saat ini, Mahendra. Ucap Pak Baskoro dengan nada suara yang sangat tenang, namun berwibawa. Mahendra tertawa meremehkan, sambil menunjukkan sebuah dokumen pemindahan aset yang sudah ditandatangani secara paksa dengan bantuan tekanan fisik dari tim keamanannya yang sangat kejam. Ia merasa berada di atas angin
karena ia yakin memiliki semua legalitas hukum untuk menguasai seluruh kekayaan milik Pak Baskoro tanpa ada satu celah. Namun, Mahendra tidak menyadari bahwa Radit sedang melakukan siaran langsung yang kini sedang ditonton oleh jutaan orang di seluruh penjuru dunia internasional. Gani tidak bisa menahan diri lagi saat melihat Mahendra mencoba menarik kerah baju Pak Baskoro untuk melakukan intimidasi fisik yang sangat kasar dan menghina. Ia segera mendorong pintu dengan sekuat tenaga, hingga menimbulkan suara dentuman yang sangat keras dan mengejutkan semua orang yang ada di dalam ruangan medis. Gani berdiri dengan gagah berani, sambil melemparkan sepatu pantofel hitam itu tepat ke arah wajah Mahendra yang sedang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sepatu itu mendarat dengan telak pada sasarannya, dan membuat Mahendra terjatuh ke atas lantai marmer yang sangat dingin dan juga sangat licin. Sepatu hitam itu bukan hanya sekedar alas kaki bagi Gani, melainkan sebuah simbol kehormatan yang selama ini ia jaga dengan segenap jiwa dan raga kecilnya. Ia merasa beban berat di pundaknya perlahan mulai terangkat saat melihat sepatu itu mendarat tepat pada sasaran yang selama ini telah menghancurkan hidup keluarganya. Pak Baskoro menoleh, dan matanya seketika berbinar saat melihat bocah sol sepatunya benar-benar datang untuk menyelamatkan dirinya dari cengkraman sang pengkhianat yang licik. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, dan Gani segera berlari untuk memeluk kakek tua itu dengan penuh rasa haru yang sangat mendalam sekali. Air mata Gani tumpah membasahi bahu kemeja Pak Baskoro, sementara Radit terus mengarahkan kamera ponselnya untuk merekam momen rekonsiliasi yang sangat mengharukan ini secara mendetail. Kebenaran kini telah menemukan jalannya sendiri melalui tangan seorang anak yatim yang hanya bermodalkan kejujuran murni tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Pak Baskoro membisikkan janji di telinga Gani bahwa mulai malam ini penderitaan bocah itu dan adiknya akan berakhir selamanya di bawah perlindungan tangan kekuasaannya. Mahendra yang tergeletak di lantai hanya bisa menatap mereka dengan penuh rasa kebencian yang sudah tidak lagi memiliki daya kekuatan untuk melawan. Dunia sedang menonton. Gani dan Radit berhasil menyusup ke rumah sakit rahasia, tempat Pak Baskoro disekap, sekaligus membongkar rencana jahat Mahendra melalui siaran langsung di media sosial. Pertemuan mengharukan antara sang miliarder dan bocah jujur tersebut menjadi puncak emosional yang disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh penjuru negeri. Di tengah haru biru pertemuan itu, Mahendra yang terdesak mendadak merogoh sesuatu dari balik jasnya dengan tatapan mata yang sudah kehilangan akal sehatnya. Benda yang ditarik Mahendra dari balik jasnya ternyata bukanlah sebuah senjata tajam, melainkan sebuah ponsel pintar yang layarnya sudah menyala. Ia menekan tombol panggil cepat dengan ibu jari, yang terlihat sangat gemetar akibat rasa takut yang sudah menjalar ke seluruh sarafnya. Mahendra menatap Pak Baskoro dengan sorot mata yang penuh dengan kebencian, sekaligus keputusasaan seorang pecundang yang sudah berada di ujung jurang. Ia menyadari bahwa seluruh dunia sedang menonton kebusukannya melalui lensa kamera ponsel milik Radit yang masih terus menyiarkan kejadian tersebut. Keringat dingin mengucur deras dari dahi Mahendra hingga membasahi kerah kemeja mahalnya yang kini sudah tidak lagi tampak rapi dan berwibawa. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah lonceng kematian bagi karier dan seluruh ambisi busuk yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia merasa terpojok oleh ribuan komentar kecaman yang terus mengalir deras di layar ponsel pintar miliknya sebagai hukuman dari masyarakat digital. Tidak ada lagi jalan kembali bagi seorang pengkhianat yang telah tega menyekap orang yang selama ini telah menjadi mentor hidupnya. Selesaikan urusanmu di Sentiong sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Perintah Mahendra dengan nada suara yang terdengar sangat parau dan penuh ancaman maut. Gani seketika merasa lemas saat menyadari bahwa nyawa Laras sedang berada dalam bahaya besar akibat perintah jahat dari sang pengkhianat tersebut. Ia berteriak histeris dan memohon kepada Pak Baskoro agar segera mengirimkan bantuan menuju ke arah bedeng kontrakan mereka yang sangat rapuh. Gani tidak peduli lagi dengan keselamatannya sendiri, asalkan adiknya bisa selamat dari amukan preman suruhan Mahendra yang sangat kejam. Suara teriakan Gani menggema di dalam ruangan rumah sakit yang kedap suara itu, hingga menciptakan suasana yang sangat mengharukan bagi siapa saja. Pak Baskoro segera memberikan instruksi tegas kepada tim keamanan pribadinya, yang baru saja tiba di lokasi rumah sakit rahasia tersebut dengan perlengkapan lengkap. Ia memerintahkan mereka untuk segera bergerak menuju kawasan Sentiong,
dengan menggunakan pengawalan dari pihak kepolisian yang sudah bersiap di depan gerbang. Instruksi tersebut diberikan dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung wibawa seorang penguasa sejati yang tidak bisa dibantah. Suara sirene mobil patroli mulai meraung membelah kesunyian malam Jakarta yang terasa sangat mencekam bagi siapa saja yang sedang berada di jalanan. Bunyi mesin kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi bersahutan dengan suara desis angin yang masuk melalui celah kaca jendela mobil mewah itu. Tak lama kemudian, suara gesekan ban di atas aspal basah berganti dengan bunyi klakson yang saling bersahutan di tengah kemacetan jalanan kota. Suara tersebut perlahan memudar dan digantikan oleh bunyi deru mesin motor besar yang dikendarai oleh Radit dengan sangat lincah sekali. Gani duduk di dalam mobil mewah Pak Baskoro sambil terus menggenggam tangan sang miliarder dengan sangat erat sebagai tanda rasa cemas yang mendalam. Ia menutup matanya sambil terus membisikkan doa-doa keselamatan agar Tuhan melindungi Laras dari segala macam mara bahaya yang mungkin akan terjadi malam ini. Setiap guncangan mobil saat melewati jalanan yang berlubang terasa seperti sebuah hantaman godam yang menghantam jantung kecilnya dengan sangat keras dan menyakitkan. Pak Baskoro mengelus kepala Gani dengan penuh kasih sayang sambil mencoba memberikan ketenangan di tengah situasi yang sedang sangat kacau tersebut. Di sisi lain kota Jakarta, tepatnya di kawasan pemukiman kumuh Sentiong, suasana mendadak menjadi sangat gaduh akibat kedatangan Bang Jaja kembali secara tiba-tiba. Preman itu menendang pintu bedeng Gani hingga engselnya yang sudah berkarat patah dan membuat pintu tersebut jatuh menghantam lantai dengan sangat keras sekali. Laras yang sedang terbaring lemah hanya bisa menangis ketakutan sambil meraba-raba tikar pandan yang kini sudah basah akibat tetesan air hujan. Bang Jaja memegang sebotol bensin yang rencananya akan ia gunakan untuk membakar tempat tinggal anak yatim itu sesuai perintah Mahendra. Wajah Bang Jaja tampak sangat menyeramkan di bawah cahaya lampu teplok yang bergetar akibat hembusan angin malam yang masuk lewat celah dinding bedeng. Ia tidak lagi memedulikan tangisan histeris Laras yang sedang memohon ampun agar tempat tinggal satu-satunya itu tidak dihancurkan dengan cara yang sangat biadab. Bagi Bang Jaja, uang adalah segalanya dan ia tidak akan membiarkan kesempatan untuk mendapatkan bonus besar dari Mahendra hilang begitu saja. Ia melangkah maju mendekati tempat tidur Laras sambil mulai membuka tutup botol plastik yang berisi cairan bahan bakar yang sangat menyengat. Kakakmu sudah membuat masalah besar di pusat kota dan kalian berdua harus menerima konsekuensi yang sangat pahit malam ini, teriak Bang Jaja dengan kasar. Ia mulai menyiramkan cairan bensin ke arah dinding triplek yang sudah sangat kering dan sangat mudah sekali untuk terbakar habis dilalap api besar. Bau menyengat dari bahan bakar itu memenuhi seluruh ruangan sempit hingga membuat Laras merasa sangat sesak dan mulai kesulitan untuk bernapas secara normal. Bang Jaja mengeluarkan korek api gas dari sakunya sambil tertawa mengejek ke arah bocah buta yang sedang meringkuk di sudut. Suara gemercik cairan bensin yang membasahi lantai kayu bersahutan dengan bunyi gesekan korek api yang sedang coba dinyalakan oleh tangan Bang Jaja yang kasar. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang sangat banyak dari arah luar gang menuju ke depan pintu bedeng milis Gani yang malang. Bunyi teriakan warga yang saling memanggil satu sama lain perlahan berganti dengan suara dentuman benda tumpul yang menghantam dinding seng di sekitar pemukiman. Suara tersebut menjadi pertanda bahwa keajaiban murni sedang bergerak melalui keberanian kolektif masyarakat yang selama ini hanya bisa diam membisu. Tepat saat Bang Jaja hendak menyulut api ke arah dinding rumah tersebut, sebuah sorot lampu kendaraan yang sangat terang mendadak menyinari seluruh area gang. Puluhan warga Sentiong yang tergerak oleh video viral di internet mulai berdatangan untuk mengepung bedeng milik Gani dengan membawa berbagai macam alat seadanya. Mereka berteriak dengan sangat lantang sambil memperingatkan Bang Jaja agar tidak melakukan tindakan bodoh yang bisa merugikan nyawa anak kecil yang tidak berdosa. Bang Jaja sempat terkejut melihat keberanian warga yang selama ini selalu tunduk dan takut terhadap segala macam intimidasi yang dilakukannya. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini seolah-olah mendapatkan kekuatan tambahan setelah melihat perjuangan Gani yang sangat luar biasa jujur di pusat kota. Mereka tidak lagi peduli dengan ancaman senjata tajam yang mungkin dibawa oleh anak buah Bang Jaja yang biasanya selalu berpatroli di kawasan tersebut. Solidaritas rakyat kecil ini menjadi benteng pertahanan terakhir yang melindungi Laras dari maut yang sudah berada tepat di depan pelupuk mata yang buta. Bang Jaja mulai merasa terdesak, namun egonya yang besar tetap memaksanya untuk terus menjalankan misi jahat yang telah ia janjikan.
Namun rasa haus akan uang membuat nurani Bang Jaja sudah benar-benar mati, dan ia tetap mencoba menyalakan apu di tangannya dengan sangat nekat. Keajaiban realistis terjadi saat beberapa pemuda Sentiong secara bersamaan menerjang masuk melalui jendela dan langsung meringkus tubuh gempal Bang Jaja dengan sangat kuat. Mereka berhasil menjatuhkan botol bensin itu ke area yang aman sehingga api tidak sempat berkobar dan menghancurkan bedeng yang sangat sederhana tersebut. Suara sorak-sorai warga bergema di seluruh penjuru gang, seolah-olah sedang merayakan kemenangan kecil atas ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Seorang ibu tetangga segera berlari masuk dan memeluk Laras yang sudah hampir pingsan akibat menghirup uap bensin yang sangat menyengat di dalam ruangan. Ia membawa Laras keluar dari rumah tersebut sambil terus membisikkan kata-kata penenang agar bocah kecil itu tidak merasa ketakutan lagi terhadap ancaman penjahat. Warga lainnya mulai mengamankan area sekitar agar tidak ada sisa bensin yang bisa memicu kebakaran susulan di pemukiman padat penduduk yang sangat rawan. Bang Jaja yang sudah tidak berdaya kini menjadi sasaran kemarahan warga yang selama ini telah lama memendam dendam akibat perilaku buruknya. Mobil mewah Pak Baskoro akhirnya sampai di mulut gang Sentiong yang sempit, diikuti oleh beberapa mobil polisi yang lampunya terus berkedip dengan biru. Gani segera melompat turun dari mobil, bahkan sebelum kendaraan tersebut berhenti dengan sempurna di depan pangkalan ojek yang sangat ramai dikunjungi oleh warga. Ia berlari sekuat tenaga melewati kerumunan orang yang memberikan jalan bagi pahlawan kecil yang telah menyentuh hati jutaan rakyat Indonesia malam ini. Gani mendorong tubuh para pemuda yang sedang berjaga di depan pintu rumahnya sambil meneriakkan nama Laras dengan suara yang sangat parau. Ia menemukan Laras sedang didekap oleh seorang ibu tetangga yang sedang berusaha menenangkan tangisannya yang terdengar sangat menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Gani langsung memeluk adiknya itu dengan sangat erat hingga air matanya jatuh membasahi rambut Laras yang masih terasa sangat panas akibat demam tinggi. Rasa lega yang luar biasa memenuhi seluruh dada Gani saat menyadari bahwa adiknya masih bernapas meskipun kondisinya terlihat sangat lemah dan memprihatinkan. Pak Baskoro masuk ke dalam bedeng tersebut dengan langkah yang sangat berwibawa, namun tatapan matanya menunjukkan rasa sedih mendalam. Miliarder itu melihat kondisi tempat tinggal Gani yang jauh lebih buruk daripada yang sempat ia bayangkan saat ia masih menyamar menjadi kakek linglung. Ia menyentuh dinding triplek yang bau bensin itu dengan telapak tangannya yang halus, seolah-olah sedang merasakan langsung penderitaan yang dialami Gani selama ini. Pak Baskoro kemudian menoleh ke arah tim medis yang sudah ia siapkan sejak tadi untuk segera memberikan pertolongan pertama kepada Laras secara medis. Para petugas medis tersebut segera memindahkan Laras ke atas tandu yang sangat empuk dan bersih untuk dibawa menuju ke rumah sakit terbaik. Bau bensin yang menyengat perlahan mulai tertutup oleh aroma antiseptik dari peralatan medis yang dibawa oleh tim kesehatan profesional suruhan dari Pak Baskoro sendiri. Gani memperhatikan setiap gerakan para perawat dengan tatapan mata yang penuh dengan harapan baru akan kesembuhan bagi mata adik perempuan tercintanya itu. Ia tidak lagi melihat bedeng tua itu sebagai tempat yang nyaman, melainkan sebuah penjara kemiskinan yang kini telah berhasil ia tinggalkan selamanya. Pak Baskoro memberikan tanda agar Gani ikut masuk ke dalam ambulans yang akan membawa Laras menuju ke fasilitas kesehatan kelas 1. Bang Jaja diseret keluar dari gang dengan tangan terborgol, sementara warga terus meneriakkan makian ke arah preman yang selama ini sudah menindas hidup mereka. Mahendra yang masih berada di rumah sakit pusat juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian berdasarkan bukti rekaman siaran langsung yang dibuat oleh Radit. Seluruh kekuasaan palsu yang dibangun di atas penderitaan orang lain kini telah runtuh dalam waktu 1 malam akibat kejujuran seorang anak yatim. Pak Baskoro memegang bahu Gani dan menjanjikan bahwa mereka tidak akan pernah kembali lagi ke tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Gani menatap bedengnya untuk terakhir kali sebelum ia melangkah masuk ke dalam mobil ambulans yang akan membawa Laras menuju ke masa depan yang cerah. Ia melihat kotak sol sepatunya yang tergeletak di pojok ruangan sebagai saksi bisu atas perjuangan kerasnya selama bertahun-tahun mencari nafkah di jalanan. Gani merasa bahwa kotak kayu itu adalah bagian dari dirinya yang kini sudah boleh untuk beristirahat dengan tenang setelah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia tersenyum kecil ke arah Radit yang masih terus merekam momen penutup dari sebuah drama nyata yang mengharukan seluruh negeri. Suara sirine ambulans yang perlahan menjauh bersahutan dengan bunyi doa dari para warga Sentiong yang melepaskan keberangkatan Gani dengan penuh rasa haru dan bangga. Tak lama kemudian terdengar suara pintu ambulans yang tertutup rapat.
berganti dengan bunyi alat pemantau jantung yang mulai bekerja di dalam mobil medis tersebut. Bunyi ritmis dari perangkat kesehatan itu seolah-olah menjadi musik pengiring bagi perjalanan Gani menuju sebuah dunia baru yang selama ini hanya ada di mimpi. Gani menarik napas panjang sambil merasakan udara bersih yang disalurkan melalui tabung oksigen yang kini sedang membantu pernapasan adiknya. Di dalam ambulans yang melaju kencang, Gani terus memegang tangan Laras sambil menceritakan bahwa esok pagi adiknya akan segera melihat indahnya warna-warni pelangi tersebut. Laras hanya tersenyum lemah sambil membisikkan kata terima kasih kepada kakaknya yang telah menjadi malaikat pelindung bagi hidupnya selama ini di dunia kejam. Gani merasa bahwa keajaiban yang ia dapatkan bukanlah karena sihir, melainkan karena kekuatan doa dan kejujuran yang tidak pernah ia lepaskan sedikit pun jua. Ia menatap keluar jendela mobil dan melihat bintang-bintang di langit Jakarta tampak bersinar jauh lebih terang daripada malam-malam yang sebelumnya. Pak Baskoro duduk di mobil pribadinya sambil mulai menyusun rencana beasiswa pendidikan bagi Gani dan biaya perawatan medis seumur hidup bagi Laras secara tuntas. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki selama ini barulah terasa sangat berguna saat bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa orang yang memiliki hati jujur. Miliarder itu merasa mendapatkan kembali gairah hidupnya yang sempat hilang akibat terlalu lama bergelut dengan dunia bisnis yang sangat dingin dan penuh kepalsuan. Ia berjanji akan menjaga Gani dan Laras seperti cucunya sendiri sebagai bentuk rasa syukur atas pelajaran hidup yang baru saja didapatkannya. Suasana di rumah sakit pusat malam itu menjadi sangat sibuk karena persiapan operasi darurat bagi kedua mata Laras yang sudah sangat kritis kondisinya tersebut. Dokter spesialis terbaik sudah berkumpul di ruang operasi atas perintah langsung dari Pak Baskoro tanpa memedulikan berapapun besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Gani berdiri di depan pintu ruang operasi dengan perasaan campur aduk antara rasa takut yang masih tersisa dan harapan yang sangat besar. Ia terus menggenggam jam tangan tua pemberian Pak Baskoro, seolah-olah sedang menghitung mundur detik-detik menuju perubahan hidup yang sangat luar biasa hebat. Operasi ini adalah batas terakhir. Gani berhasil menyelamatkan Laras dari ancaman Bang Jaja berkat bantuan warga Sentiong dan intervensi cepat Pak Baskoro yang membawa pasukan keamanan serta tim medis. Mahendra dan Bang Jaja akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, sementara Laras segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi mata yang sangat mendesak. Saat pintu ruang operasi perlahan tertutup, Pak Baskoro mendekati Gani dan menyerahkan sebuah amplop tua yang isinya akan mengungkap rahasia besar tentang hubungan masa lalu mereka. Cahaya lampu neon di koridor rumah sakit itu memantul pada permukaan lantai marmer yang sangat putih dan juga sangat dingin. Gani duduk di bangku tunggu dengan jemari yang gemetar hebat sambil menatap amplop coklat tua yang kini ada di pangkuannya. Di sampingnya duduk Pak Baskoro yang terus memandang ke arah pintu ruang operasi dengan tatapan mata yang penuh dengan kerinduan. Keheningan di koridor itu terasa begitu berat, seolah-olah waktu sedang berhenti berdetak demi memberikan ruang bagi sebuah kebenaran besar. Bau cairan antiseptik yang tajam menusuk hidung Gani dan membuatnya teringat pada aroma puskesmas tempat ayahnya dulu sering berobat. Ia merasakan dinginnya kursi besi yang ia duduki, seolah-olah sedang menyerap seluruh energi yang tersisa di dalam tubuh kecilnya. Pak Baskoro sesekali menghela napas panjang sambil membetulkan letak kacamatanya yang mulai berembun karena suhu ruangan yang sangat rendah. Keduanya terdiam dalam pikiran masing-masing, sementara lampu merah di atas pintu ruang operasi masih terus menyala dengan sangat terang. Gani perlahan membuka perekat amplop itu dan menemukan sebuah foto usang yang warnanya sudah mulai berubah menjadi sangat kusam kecoklatan. Di dalam foto itu terlihat seorang pria muda yang sangat mirip dengan almarhum ayahnya sedang berdiri gagah di samping mobil tua. Pria itu merangkul bahu seorang lelaki yang jauh lebih muda dengan senyum lebar yang memancarkan ketulusan hati yang sangat luar biasa. Gani merasakan dadanya sesak karena ia mengenali pria di foto itu adalah ayah Aris saat masih sangat muda dan kuat. Foto itu diambil di pinggir jalan lintas Sumatera saat matahari baru saja terbit dan memberikan warna jingga yang sangat indah. Ayah Aris tampak mengenakan seragam sopir truk yang penuh dengan noda oli, namun wajahnya memancarkan kebanggaan yang sangat nyata sekali.
Di latar belakang foto terlihat kepulan asap dari sebuah mobil mewah yang baru saja berhasil ditarik keluar dari dalam jurang. Gani mengusap permukaan foto yang kasar itu dengan ujung jarinya, sambil membayangkan betapa hebatnya keberanian yang dimiliki ayahnya dulu. Pak Baskoro menarik napas panjang lalu mulai bercerita tentang peristiwa kecelakaan hebat yang terjadi tepat 20 tahun yang lalu. Mobil yang dikendarainya bersama mendiang istrinya terjun ke dalam jurang yang sangat dalam akibat rem yang mendadak blong secara tidak terduga. Ayah Gani adalah sopir truk yang kebetulan melintas, lalu tanpa ragu turun ke bawah untuk menarik tubuh mereka dari kobaran api. Pria hebat itu tidak meminta imbalan sepeser pun, dan justru menghilang di tengah keramaian setelah memastikan mereka berdua selamat. Ia menceritakan bagaimana ayah Aris mempertaruhkan nyawanya sendiri saat api mulai menjalar mendekati tangki bensin mobil mewah yang sudah terbalik tersebut. Dengan tenaga yang sangat luar biasa, ayah Aris memecahkan kaca jendela menggunakan linggis, lalu menggendong Pak Baskoro keluar dari maut. Pak Baskoro sempat pingsan, namun ia masih ingat samar-samar suara ayah Aris yang terus memberikan semangat agar ia tetap bertahan hidup. Saat Pak Baskoro terbangun di rumah sakit, pria penyelamat itu sudah pergi tanpa meninggalkan satupun jejak atau identitas diri. Ayahmu adalah pahlawan yang sebenarnya, dan aku telah mencari keberadaannya selama puluhan tahun tanpa pernah menyerah sedikit pun pada harapan. Pak Baskoro menyeka air matanya yang jatuh membasahi pipi keriputnya saat menceritakan kembali momen penyelamatan yang sangat mengharukan tersebut. Gani terdiam membisu sambil mendekap foto itu erat-erat ke dadanya karena ia baru menyadari betapa mulianya jiwa sang ayah tercinta. Ia merasa bahwa pertemuannya dengan Pak Baskoro di pasar bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan rencana indah dari Tuhan. Selama puluhan tahun, Pak Baskoro telah menyewa detektif terbaik untuk mencari sopir truk yang telah menyelamatkan nyawa dan masa depan bisnisnya tersebut. Namun pencarian itu selalu menemui jalan buntu karena ayah Aris sering berpindah-pindah kota demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pak Baskoro merasa bahwa takdir sedang mempermainkannya hingga akhirnya ia memutuskan untuk menyamar menjadi orang biasa demi mencari kebenaran. Ia ingin tahu apakah masih ada orang yang memiliki hati tulus seperti pria yang menyelamatkannya di pinggir jurang Sumatera itu. Bunyi gesekan kertas amplop yang dimasukkan kembali ke dalam saku berganti dengan suara langkah kaki suster yang mendorong troli perban steril. Suara tersebut perlahan memudar dan digantikan oleh bunyi denting pintu lift yang terbuka diiringi suara pengumuman dari pengeras suara rumah sakit. Tak lama kemudian, terdengar suara deru napas Gani yang mulai tidak teratur saat melihat lampu ruang operasi di depannya mendadak padam. Suara detak jantung dari monitor di dalam ruangan perlahan menyatu dengan bunyi hembusan angin malam yang masuk lewat jendela besar. Pintu ruang operasi terbuka secara perlahan dan seorang dokter spesialis keluar dengan wajah yang menunjukkan rasa lelah namun penuh dengan kebahagiaan. Dokter itu mengangguk ke arah Pak Baskoro dan Gani sebagai tanda bahwa prosedur operasi mata yang dilakukan pada Laras berjalan sukses. Gani ingin berteriak kegirangan, namun suaranya seolah-olah tertahan di tenggorokan akibat rasa haru yang sangat membuncah di dalam hatinya sekarang. Ia segera berlari menuju ke arah ranjang Laras yang mulai didorong keluar menuju ke ruang pemulihan yang tenang. Laras tampak masih tertidur sangat lelap dengan kedua matanya yang kini tertutup oleh perban putih yang sangat bersih dan juga sangat rapi. Gani memegang tangan adiknya yang terasa hangat dan tidak lagi menggigil kencang seperti saat mereka masih berada di bedeng yang kotor. Pak Baskoro berdiri di belakang Gani sambil menatap Laras dengan tatapan seorang kakek yang sedang memandangi cucu kandungnya sendiri. Ia memberikan perintah kepada asistennya untuk memastikan semua kebutuhan masa depan Gani dan Laras sudah dipersiapkan dengan sangat matang sekali. Pak Baskoro telah menyiapkan sebuah kamar khusus di rumah pribadinya yang memiliki pemandangan langsung ke arah taman bunga yang sangat luas dan asri. Kamar itu dicat dengan warna biru muda yang sangat menenangkan agar Laras bisa merasa nyaman selama menjalani proses pemulihan penglihatannya. Gani juga akan mendapatkan perpustakaan pribadi di dalam kamar barunya agar ia bisa mengejar ketertinggalan pendidikannya selama bekerja di jalanan. Pak Baskoro ingin memastikan bahwa anak-anak dari penyelamat nyawanya ini mendapatkan segala kemudahan yang pantas mereka dapatkan di dunia.
3 hari berlalu dengan sangat lambat hingga tibalah saatnya bagi dokter untuk membuka perban yang menutupi penglihatan Laras selama bertahun-tahun ini. Gani berdiri di samping tempat tidur sambil menggenggam tangan adiknya dengan sangat erat agar Laras tidak merasa takut menghadapi dunia baru. Pak Baskoro sengaja membawa seikat bunga mawar berwarna-warni untuk memberikan sambutan indah bagi mata Laras yang akan segera melihat cahaya kembali. Radit tetap berada di sudut ruangan untuk merekam momen keajaiban ini sebagai penutup narasi perjuangan mereka yang sangat luar biasa. Suara tarikan napas Laras yang terdengar sangat pendek bersahutan dengan bunyi gesekan gunting medis yang sedang memotong plaster pelindung mata. Tak lama kemudian, suara kicauan burung dari luar jendela kamar rumah sakit terdengar sangat merdu, mengiringi setiap detik penantian yang sangat mendebarkan. Bunyi detak jam dinding seolah-olah melambat saat dokter mulai melepaskan lapisan terakhir dari perban putih yang menutupi bola mata Laras. Gani memejamkan matanya sejenak sambil membayangkan wajah ayahnya yang mungkin sedang ikut menonton dari balik awan-awan di langit yang tinggi. Dokter perlahan membuka lilitan perban itu lapis demi lapis dengan gerakan tangan yang sangat hati-hati agar tidak melukai kulit wajah Laras. Suasana di dalam kamar perawatan itu mendadak menjadi sangat hening, hingga suara detak jantung Gani terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Laras mulai menggerakkan kelopak matanya secara perlahan sambil mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya lampu ruangan yang masuk ke dalam celah matanya. Gani menahan napasnya dengan sangat kuat sambil terus berdoa di dalam hati agar adiknya benar-benar bisa melihat dunia lagi. "Kak Gani?" tanya Laras dengan nada suara yang sangat kecil dan terdengar sangat ragu-ragu saat pertama kali melihat bayangan di depannya. Gani menangis sejadi-jadinya saat melihat fokus mata adiknya mulai mengikuti pergerakan tangannya yang sedang melambai lembut di depan wajah mungil Laras. Laras tersenyum sangat lebar dan mulai menyentuh wajah kakaknya dengan jemari kecilnya, seolah-olah sedang memastikan bahwa ini bukanlah sebuah mimpi. Ia akhirnya bisa melihat wajah kakak laki-lakinya yang selama ini hanya bisa ia kenali melalui suara dan sentuhan tangan. Laras kemudian menoleh ke arah Pak Baskoro yang sedang berdiri di ujung tempat tidur dengan senyum yang sangat tulus dan penuh haru. Ia mengenali aroma parfum sang kakek baik hati yang pernah membelinya harapan saat mereka masih berada di bawah jembatan layang. Pak Baskoro mendekat dan memeluk kedua anak yatim itu dengan penuh kasih sayang, seolah-olah ingin menggantikan sosok ayah mereka yang tiada. Keajaiban realistis ini telah mengubah kehidupan dua jiwa yang hampir hancur menjadi sebuah kisah inspiratif yang akan dikenang seluruh negeri. Radit mematikan kamera ponselnya sambil menyeka air mata yang ikut jatuh, karena ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari kisah nyata ini. Video penutup itu diunggah dengan judul "Pelangi Sejati untuk Laras", dan langsung mendapatkan jutaan doa dari orang-orang yang peduli akan keadilan. Mahendra dan Bang Jaja kini sedang meringkuk di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan secara kejam. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang sangat elegan melalui kekuatan kejujuran murni dan bantuan dari masyarakat digital yang luar biasa. Malam itu, Pak Baskoro mengajak Gani berjalan-jalan di taman rumah sakit yang sangat luas dan dipenuhi oleh bunga-bunga yang sedang bermekaran. Ia mengeluarkan sebuah jam tangan tua dari saku jasnya, lalu menyerahkannya ke telapak tangan Gani dengan gerakan yang sangat penuh hormat. Jam tangan itu adalah milik ayah Aris yang tertinggal di dalam mobil Pak Baskoro sesaat setelah kejadian kecelakaan maut itu terjadi. Pak Baskoro telah merawat jam tangan itu dengan sangat baik, sebagai bentuk penghormatannya kepada sang penyelamat nyawa yang sangat hebat. "Gani, mulai hari ini kau tidak perlu lagi memanggul kotak sol sepatu itu, karena waktumu untuk menderita sudah benar-benar berakhir." Pak Baskoro menepuk bahu Gani dengan sangat kuat, sambil menatap ke arah bintang-bintang yang bersinar sangat terang di atas langit. Gani menatap jam tangan peninggalan ayahnya itu dengan penuh rasa syukur yang tidak mungkin bisa ia ungkapkan hanya dengan kata-kata manis. Ia merasa ayahnya sedang tersenyum bangga dari surga, melihat anak-anaknya kini sudah berada di tangan orang yang tepat dan aman. Masa depan kini membentang luas di depan mata Gani dan Laras dengan penuh harapan yang sangat indah dan juga sangat-sangat menjanjikan.
Pak Baskoro menawarkan Gani untuk menjadi asisten pribadinya, sekaligus menempuh pendidikan formal di universitas terbaik, agar ia bisa menjadi pemimpin hebat. Gani menerima tawaran itu bukan karena harta, melainkan karena ia ingin membalas budi baik Pak Baskoro dengan cara bekerja penuh kejujuran. Ia berjanji akan selalu menjaga nilai-nilai kejujuran yang telah diajarkan oleh ayahnya, meskipun kini ia sudah hidup di tengah kemewahan. Gani melihat bayangan ayahnya terpantul pada kaca jam tangan tua itu, dan ia merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjuangannya di jalanan Sentiong adalah sebuah ujian untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan semua kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Laras kini sudah bisa belajar membaca dan menulis dengan bantuan guru-guru terbaik yang telah didatangkan secara khusus oleh pihak Pak Baskoro. Mereka bukan lagi sekadar anak yatim yang terlupakan, melainkan simbol dari sebuah keajaiban yang lahir dari rahim kejujuran murni. Drama panjang di tengah debu Sentiong dan dinginnya gedung pencakar langit akhirnya menemukan muara yang sangat tenang dan penuh dengan kedamaian. Laras kini sudah bisa melihat indahnya warna-warni pelangi yang dulu hanya bisa ia bayangkan melalui cerita-cerita dari kakaknya setiap malam hari. Mereka berdua melangkah meninggalkan rumah sakit menuju rumah baru mereka yang penuh dengan cinta dan perlindungan dari seorang kakek bijaksana. Gani menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya dan memberikan penghormatan terakhir bagi masa lalunya yang keras namun penuh dengan pelajaran hidup. Waktunya pulang ke rumah yang sebenarnya. Gani dan Pak Baskoro akhirnya menemukan hubungan masa lalu yang mendalam melalui sebuah foto usang, sementara operasi mata Laras berjalan sukses hingga ia bisa melihat kembali. Semua penjahat telah mendapatkan balasan yang setimpal, dan Pak Baskoro secara resmi mengangkat Gani serta Laras sebagai bagian dari keluarganya untuk memulai kehidupan baru. Pak Baskoro memberikan jam tangan tua milik mendiang ayah Gani kepadanya, sambil membisikkan bahwa penderitaan mereka telah usai, dan masa depan yang cerah kini menanti di depan mata.